Bab 1 Merekrut Menantu. Bandara Internasional Kota Yun. Di sebuah kursi di jalan raya, seorang lelaki yang hendak menginjak umur 30 tahun baru saja turun dari pesawat pribadi dengan wajahnya yang pucat, lalu menyalakan sepuntung rokok. Setelah terhembus sepoian angin dan menghisap rokoknya, ia pun tidak tahan dan batuk sejenak, sambil menutup mulutnya dengan sapu tangannya, yang kemudian dikotori oleh bekas darah merah. Kak Sean, seorang lelaki muda yang mengenakan jas berwarna hitam dengan tubuhnya yang tegak berdiri tidak jauh darinya. Ketika melihat kondisinya, ia pun langsung merasa khawatir dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Sean Xiao melambaikan tangannya bermaksud untuk mengatakan ia baik-baik saja, ia kemudian membuka mulutnya dan bertanya, "Morgan Qin, apakah masalah yang kutugaskan kepadamu itu sudah selesai diurusi?" Seiring dengan ucapannya, tatapan Sean Xiao terlihat sedikit lebih lembut. Pada saat itu, hujan deras turun, dirinya yang baru saja berumur 8 tahun itu diusir dari rumah, dia kemudian berkeliaran hingga akhirnya tiba di sebuah kota terpencil, Kota Yun. Di tengah cuaca dingin yang menusuk tulang, dia terus berkeliaran di jalanan, menderita dengan rasa kelaparan dan kedinginan, lalu meringkuk di samping sebuah tong sampah dengan penuh rasa kecewa. Kebetulan pada saat ini jugalah, seorang gadis mungil dengan rambut yang diikat perlahan berjalan ke sisinya, lalu memberikan mantou hangat yang beradat di taknannya itu kepadanya. "Kakak kecil, cepat makan, jangan sampai kelaparan." Gadis itu tersenyum dengan sangat menawan, sangat natural. Setelah mengunyah setengah mantou tersebut, Sean Xiao kemudian dibawa pergi oleh satu orang misterius. Pada saat ia kembali memunculkan diri, waktu sepanjang 3 tahun sudah berlalu, dia kini menjadi anak tiri dari raja di Northland, Denny Long. Setelah 9 tahun dilalui dengan beberapa pertempuran dengan lawan asing, hingga akhirnya memperoleh kemenangan terus-menerus, ia pun dikenal sebagai dewa perang pertama Northland. Kemenangannya itu seakan-akan tidak dapat ditandingi lagi. Seluruh dunia gempar oleh karenanya. Pada saat reputasinya sedang memuncak, sebaliknya ia memutuskan untuk bersembunyi. Pertama adalah untuk memulihkan kembali cedera internal yang sudah berulang kali terluka di padang pertempuran, kedua adalah karena gadis mungil yang sudah memberikan harapan kepadanya pada saat ia sedang putus asa. Dia tidak akan bisa melupakan senyumannya yang polos itu, wajahnya yang polos itu. Sudah 12 tahun berlalu, kamu juga seharusnya sudah tumbuh dewasa, kamu pasti sudah menjadi seorang gadis dewasa yang ramping dan anggun. Aku, Shen Xiao, bersumpah bahwa aku akan menjagamu sampai akhir hidupmu. Morgan Qin menganggukkan kepalanya dan berkata, berdasarkan perintah Kak Sean, semuanya sudah selesai diurusi. Pernikahan cucu perempuan dari keluarga Chen akan diadakan di aula lantai ketiga di Grandview Hotel hari ini, Kak Sean hanya perlu pergi menghadirinya saja. Sean Xiao menganggukkan kepalanya. Kak Sean, ada satu hal yang tidak ku mengerti, berdasarkan identitasmu yang sangat bergengsi ini, mengapa kamu ingin menjadi seorang menantu yang bergantung hidup kepada pihak keluarga wanita yang merupakan keluarga kelas menengah? Kamu bahkan masih harus berpura-pura menjadi seorang desertir yang melarikan diri dari peperangan. Tanya Morgan Qin tidak mengerti. Aku tidak ingin memperkeruh suasana di kota Yun, aku hanya ingin menenangkan diri untuk sementara waktu, ucap Sean Xiao. Rendah diri. Morgan Qin memahami maksudnya, lelaki yang berada di depannya ini, yang merupakan dewa perang pertama Northland ini sudah melalui pertempuran penuh darah yang tidak terhitung lagi jumlahnya, musuhnya juga sudah tidak dapat dihitung lagi, jika ia mengungkapkan identitasnya di kota Yun, maka para musuh-musuhnya pasti akan datang balas dendam. Tentu saja, ada juga gadis mungil yang selalu membuatnya rindu padanya. Gadis kecil, aku sudah pulang. Mobilnya pun berkendara pergi. Grandview Hotel. Deretan mobil mewah memenuhi depan pintu. Keluarga Chen yang merupakan keluarga kelas menengah di kota Yun ini sedang mengadakan sebuah pesta pernikahan yang mewah dan spesial untuk cucu putri yang paling kecil mereka, Queen Chen. Pengantin wanitanya, Queen Chen adalah seorang pemuda yang paling menakjubkan di generasi yang lebih muda dalam keluarga Chen. Dia tamat dari Qingbei University yang merupakan salah satu institut perguruan tinggi di China. Penampilannya sangat menawan, bentuk tubuhnya sangat menakjubkan. Setelah ia tamat dan bergabung dengan usaha keluarga, kemampuannya yang menonjol itu terkenal hingga ke seluruh dunia bisnis di kota Yun, hingga akhirnya ia dijuluki sebagai Dewi pertama kota Yun. Sedangkan pengantin lelakinya ternyata adalah seorang tentara yang melarikan diri dari peperangan. Dalam ruang rias hotel, Queen Chen baru saja merias wajahnya yang menawan itu, namun ia diam-diam merasa sakit hati. Ia mengepal tangannya, dengan tetesan air matanya yang sudah berada pada ujung sudut matanya. Carl Chen, cepat bicara. Kebahagiaan anak putri tidak bisa dihancurkan begitu saja.
Keluarga kami sebelumnya sudah selalu disingkirkan di dalam keluarga Chen, jika kamu membiarkan lelaki tidak berguna seperti ini memasuki keluarga kami, apakah kita masih mempunyai kesempatan untuk mengangkat kepala kami? Hari ini adalah hari pernikahan putriku, aku menolaknya keras, kamu harus menjelaskan hal ini kepada nyonya besar. Ibu Chen, Lin Siqin, merasa kesal hingga wajahnya memerah dan terus mengomelinya. Anak kedua dari keluarga Chen, Karl Chen, juga merupakan seorang lelaki tidak berguna yang tidak mempunyai kemampuan di dalam keluarga Chen, sehingga ia hanya bisa menenangkan perasaannya dan menjelaskan kepada istrinya yang sedang mengomelinya, nyonya yang menentukan permasalahan pernikahan Queen, siapa yang berani mengelaknya. Jika kamu ingin pergi menghalangi permasalahan pernikahan ini, nyonya besar pasti akan mengeluarkan kami dari keluarga Chen, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan bonus akhir tahun lagi nantinya. Mengapa aku bisa menikahi seorang lelaki yang tidak berguna seperti ini? Apakah kamu benar-benar akan melihat kebahagiaan putrimu dihancurkan begitu saja? Ucap Lin Siqin yang sudah merasa kesal hingga hampir menangis. Ayah, ibu, jangan bertengkar lagi, ayah juga tidak berada di posisi yang mudah, semua itu hanya karena keluarga kami ini. Queen Chen menahan rasa sedihnya, suami yang sudah nenek pilihkan untukku itu mungkin saja berbeda daripada apa yang kalian pikirkan. Berbeda. Seberapa hebat dirinya? Seorang desertir yang melarikan diri dari peperangan, seberapa hebat kemampuan yang mungkin ia miliki? Tanya Lin Siqin sambil menangis. Queen Chen menggigit bibir merahnya, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Dia tahu jelas dalam hatinya bahwa pernikahan ini sebenarnya hanyalah sebuah rencana jahat yang disusun bersama-sama oleh nenek dan paman tertuanya. Pencapaiannya di dalam bisnis milik keluarga selama 2 tahun ini sangat menonjol, paman tertuanya, Yongqi Chen dan putranya, Wei Chen, khawatir ia akan mendapatkan harta keluarga Chen, sehingga ia mendesak nenek untuk mencarikan seorang desertir perang sebagai suaminya. Jika Queen Chen menikahi seorang lelaki tidak berguna, maka ia pasti tidak akan mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan lagi ke depannya. Ayahnya tidak mempunyai kekuatan di dalam keluarga Chen, tidak mempunyai sedikit pun hak untuk berbicara, setelah ia kini menikahi seorang lelaki tidak berguna sebagai suaminya, maka hari-harinya di dalam keluarga Chen tentu saja akan semakin memburuk ke depannya. Namun ini adalah pernikahan yang neneknya putuskan sendiri, siapa yang berani melawannya? Dia, Queen Chen, yang merupakan seorang cucu, tentu saja semakin tidak mempunyai hak. Matanya tertuju kepada suara jarum jam yang semakin mendekati waktu dimulainya acara pernikahan. Ayah, ibu, ayo jalan, putrimu sudah memutuskan untuk menikah, jika kita terlambat pergi, nenek pasti akan marah lagi nantinya. Ketika melihat putri mereka yang menggemaskan dan pengertian, Karl Chen dan Lin Siqin pun merasa sangat tidak nyaman dalam hati. Mereka semua tahu jelas dalam hati mereka, dengan menetap di keluarga Chen, walaupun hari-hari mereka berlalu dengan sangat menyedihkan, namun mereka setidaknya tidak perlu mengkhawatirkan permasalahan makan mereka, jika mereka diusir dari keluarga Chen, maka mereka benar-benar harus tinggal di pinggir jalan. Di lantai 3 hotel, aula dilengkapi dengan dekorasi yang sangat mewah, serta lampu yang bersinar terang. Para tamu yang diundang untuk ikut hadir sudah memenuhi aula besar, suasana benar-benar sangat ramai. Nyonya besar Chen yang duduk di kursi utama mengenakan sebuah congsam yang sangat mewah, ia terlihat menggenggam tongkatnya dengan wajahnya yang bergemilang penuh rasa senang. Selamat, selamat Nyonya besar Chen sudah mendapatkan seorang menantu yang hebat hari ini. Semoga keluarga Chen dapat terus makmur, hingga ke generasi-generasi cucu ke depannya. Para tamu yang datang terus menturukan ucapan selamat mereka. Nyonya besar Chen merasa sangat senang dalam hati ketika mendengarnya, cucu tertua yang berdiri di sisinya, Wei Chen, terus memperhatikan waktunya, ia sudah tidak sabar melihat kekonyolan Karl Chen dan keluarganya. Nenek, waktu dimulainya pesta pernikahan sudah tiba, cepat umumkan untuk mulai. Ketika teringat bahwa seorang desertir hendak memasuki keluarga Karl Chen, lalu menikahi Queen Chen yang sudah mengancam keberuntungan keluarga mereka, ia pun tersenyum hingga ia tidak bisa menutup mulutnya. Heh, Queen Chen, aku ingin lihat apa yang akan kamu gunakan untuk bertarung denganku. Ayahmu adalah seorang lelaki yang tidak berguna, suamimu kini juga merupakan seorang lelaki tidak berguna. Haha, satu keluarga yang tidak berguna. Nyonya Chen menganggukkan kepalanya, lalu berdiri dari tempat duduknya. Pada saat ia membuka mulutnya, suasana di bawah panggung pun langsung tenang. Perhatian semua orang tertuju kepada Nyonya besar Chen. Para tamu hadirin sekalian, teman-teman tercinta, hari ini adalah pernikahan cucuku, Queen Chen, dengan menantuku, Sean Xiao. Terima kasih kalian semua sudah menyempatkan diri untuk datang di tengah kesibukan kalian. Aku kini akan mengumumkan bahwa pesta pernikahan kini secara resmi dimulai.
Pada saat ia baru saja selesai berbicara, alunan melodi lagu pernikahan memenuhi aula besar. Setelah lagu selesai diputar, pembawa acaranya berdiri di tengah panggung, lalu menggenggam mikrofonnya dan berbicara dengan nada bersemangat. Sekarang, kita undang pengantin lelaki, Sean Xiao, untuk masuk. Bab 21 Tamparan. Pintu belakang hotel terlihat dibuka. Sebagai seorang menantu yang bergantung hidup kepada keluarga istrinya, ia hanya bisa melangkah masuk dari pintu belakang. Cahaya lampu berkumpul. Seorang lelaki parubaya yang terlihat lusuh dan kurang sehat muncul di tengah acara. Namun tatapannya terlihat sangat yakin. Haha, berita besar, Dewi pertama kota Yun menikahi seorang lelaki tua yang lusuh, benar-benar konyol. Betul sekali, apakah kalian sudah mendengarnya? Dengar-dengar lelaki ini adalah seorang desertir dari peperangan, sangat tidak berguna. Benar-benar pasangan yang tidak sepadan. Beberapa lelaki muda yang berada di bawah mulai menggosip dengan perasaan menghina. Queen Cheng sedang mengenakan gaun pengantinnya. Pada saat cahaya lampu berkumpul, ia pun menjinjitkan kakinya, karena ingin melihat bagaimana sebenarnya penampilan dari suami yang belum pernah ia temui sebelumnya. Lagi pula mereka akan menikah dan akan menjadi sepasang suami istri secara resmi ke depannya. Sean Xiao tidak terlalu menyetujui cacian sekelompok orang tersebut, ia pun langsung berjalan menuju lantai dansa. Tatapannya tertuju kepada Queen Chen. Gadis, sudah 12 tahun. Kita akhirnya bertemu lagi. Kedua mata mereka saling bertatapan, walaupun hanya untuk sesaat. Sean Xiao melangkah naik ke atas lantai dansa tanpa bersuara sedikit pun, ia hanya berdiri diam di sisi Queen Chen. Selanjutnya kami undang Nyonya Besar untuk naik ke panggung, dipersilahkan kepada dua pengantin untuk mempersembahkan teh kepada Nyonya Besar. Nyonya Besar Chen naik ke atas panggung, duduk di posisi utama, lalu persembahan teh pun selesai. Nyonya Besar kemudian berkata, Sean Xiao, mulai hari ini, kamu sudah menjadi menantu dari cucu keluarga Chen secara resmi, suami dari Queen Chen, semoga kamu dapat menjaga Queen dengan baik ke depannya. Setelah selesai berbicara, ia pun melambaikan tangannya dan memanggil Queen Chen kemari. Queen Chen menggigit bibirnya, lalu berjalan maju beberapa langkah. Ini adalah pertama kali mereka berdiri dalam jarak dekat. Cantik, benar-benar sangat cantik. Sean Xiao tercengang melihatnya, gadis mungil 12 tahun yang lalu itu kini terlihat sangat cantik. Gambaran ini menunjukkan mereka berdua resmi bersatu, lalu diikuti oleh suara tepukan tangan para tamu undangan. Hanya Carl Chen dan keluarganya yang mengerutkan alis mereka tahu jelas dalam hati bahwa semua orang yang hadir sedang melihat kekonyolan keluarga mereka. Setelah pernikahan ini selesai, berita mengenai putrinya yang merupakan cucu perempuan yang paling hebat dan cantik dalam keluarga Chen, Queen Chen, menikahi seorang desertir yang melarikan diri dari pepeangan. Seorang lelaki tidak yang sangat tidak berguna ini, akan langsung tersebar ke seluruh kota Yun. Sedangkan, kepala Queen Chen sedang berada dalam keadaan kosong saat ini. Pada saat pembawa acara mengumumkan bahwa mereka sudah resmi menjadi sepasang suami istri, kakinya tidak bisa berdiri stabil, hingga ia hampir saja terjatuh. Hatinya merasa sangat tidak senang, sedih, hatinya merasa sedikit tidak rela menyerahkan dirinya untuk menikah seperti ini. Namun dalam menghadapi kenyataannya, apalagi yang dapat ia lakukan? Setelah melihat Sean Xiao, ia benar-benar tidak membenci lelaki ini semua hanyalah rencana kotor paman tertuanya. Dia benar-benar tidak berdaya. Seiring dengan berjalannya pelaksanaan acara pernikahan, dia memaksa dirinya untuk menyelesaikannya bersama dengan Sean Xiao. Walaupun hatinya benar-benar merasa sangat tidak bersedia, namun dia tetap saja harus melaksanakannya satu. Acara pernikahan akan segera selesai. Ayah Chen dan Ibu Chen yang berada tidak jauh darinya mulai bertengkar. Semuanya sudah selesai sekarang, bukan? Kebahagiaan putriku untuk seumur hidupnya hancur begitu saja. Kecilkan suaramu, di sini ada banyak sekali orang, keadaan akan semakin memburuk jika ibuku mendengar. Ibumu, apakah kamu tidak tahu siapa yang sebenarnya mendesak dan berada di belakang ini semua? Mengapa aku menikahi suami yang tidak berguna sepertimu ini? Lin Siqin menangis kesal, dia tidak mempedulikan para tamu yang menghadiri acara pesta dan langsung berlari keluar dari acara pernikahannya. Carl Chen melihat istrinya menjadi sangat agresif, ia juga khawatir ia akan melakukan hal bodoh, sehingga ia pun membuntutinya dan keluar bersama dengannya. Putrinya melihat ayah dan ibunya masih bertengkar oleh karena kebahagiaannya, akhirnya. Dia sudah tidak bisa mengontrol emosinya lagi, ia berjalan keluar dari hotel, lalu duduk di sebuah kursi di jalan yang sedikit terpencil. Dia akhirnya sudah tidak bisa menahan air matanya lagi. Setelah tidak tahu menangis berapa lama, sepoyan angin yang menghembus pada wajahnya akhirnya membuatnya sedikit lebih sadar. Ia kemudian menyadari bahwa ada seseorang yang sedang berdiri di sampingnya.
Ia mengangkat kepalanya dan melihatnya, itu adalah dia. Sean Xiao, suami yang nenek pilihkan untuknya. Sean Xiao mengeluarkan tisu dari sakunya, memberikannya kepadanya. Queen Cheng kemudian menerimanya dengan wajah yang tidak berekspresi dan menghapus sudut matanya. Paman, aku tidak menyalahkanmu atas hal ini. Sean Xiao lebih dewasa darinya dengan jarak lebih dari 10 tahun, dia merasa lebih cocok memanggilnya sebagai paman. Sean Xiao tidak mengelaknya. Ia hanya berdiri diam di sisinya. Gadis yang berada di hadapannya ini adalah gadis mungil yang memberikan mantou hangat kepadanya 12 tahun yang lalu. Dia masih sama dengan sebelumnya. Polos, baik. Walaupun dia merasa sangat sedih dalam hatinya, namun dia masih saja menggertakkan giginya dan menerimanya demi ayah dan ibunya, demi keluarganya ini. Astaga, Queen Chen, ini adalah hari pernikahanmu, mengapa kamu datang berlari dan menangis sendirian di sini? Haha, benar-benar sangat konyol, aku harus segera mengambil ponselku dan memotretnya. Terdengar suara cacian dan tawa yang berasal tidak jauh darinya. Sepasang lelaki dan perempuan muda berjalan menghampiri mereka. Pasangan yang datang itu adalah cucu tertua dari keluarga Chen, Well Chen, dan adik sepupu Queen Chen, Diana Chen. Mereka berdua bekerja di perusahaan milik keluarga Chen, namun kemampuan mereka hanya biasa-biasa saja, mereka selalu saja dikalahkan satu level oleh Queen Cheng. Mereka berdua tidak senang melihat Queen Chen, sering sekali menertawainya, lalu menjatuhkannya pada saat ia sedang bersedih. Namun kini sudah berbeda. Sekalipun dia sangat menonjol, namun dia sudah menikah dengan seorang suami yang tidak berguna, sepertinya ia bahkan tidak akan mempunyai bagian untuk mendapatkan harta warisan keluarga lagi. Nyonya besar Chen selalu lebih mengutamakan lelaki dibandingkan perempuan, dia memiliki pikiran yang cukup kuno, jika kini ditambah lagi dengan seorang lelaki tidak berguna yang memasuki keluarganya, maka ia semakin tidak mempunyai kemungkinan lagi. Queen Chen malas sekali menghiraukan mereka berdua, ia pun berdiri dan berencana untuk menyingkir. Ah, jangan pergi, Queen Chen, kamu senang bukan menikahi seorang suami hebat seperti ini. Dia adalah orang yang sudah dipilih secara khusus oleh ayahku, mengapa kamu masih saja menangis? Wei Chen pergi menghalanginya. Setelah selesai berbicara, ia pun tidak lupa mencaci Sean Xiao. Sean Xiao, kamu harus menjaga dan menyayangi adikku dengan baik ke depannya, sebaiknya lebih cepat melahirkan anak. Nenek mungkin akan sangat senang. Betul, lahirkan anak, haha. Diana Chen tiba-tiba tersenyum sinis, Kak, menurutmu, bagaimana kalau mereka kemudian melahirkan seorang pengecut yang juga melarikan diri dari medan peperangan? Bukankah itu akan sangat mempermalukan keluarga Chen? Ini, sepertinya betul juga, keluarga Chen kami ini kebetulan juga terhitung sebagai keluarga kelas menengah di kota Yun, kita juga mempunyai harga diri di luar. Mereka berdua terus berbincang, satu kalimat disambut dengan satu kalimat berikutnya, semuanya hanyalah cacian dan sindiran terhadap Sean Xiao dan Queen Chen. Wei Chen, Diana Chen, apakah kalian berdua sudah selesai berbicara? Queen Chen merasa kesal hingga matanya pun memerah, kepalan tangannya juga terlihat semakin erat. Jangan marah, lihat dirimu itu, aku dan Diana berharap kalian berdua dapat bahagia bersama. Wajah Wei Chen terlihat merasa sangat bangga. Aku tidak ingin berbicara lagi denganmu, minggir. Queen Chen menangis hingga matanya memerah, ia tahu Wei Chen adalah cucu tertua, dia adalah penerus keluarga Chen di masa depan, dia tidak boleh menyinggungnya, ia hanya bisa menahannya. Astaga, Queen Chen, kusampaikan kepadamu, mengapa rupanya kalau kemampuanmu itu menonjol. Ayahmu adalah seorang lelaki tidak berguna, kini ditambah lagi dengan seorang suami yang tidak berguna, apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Apakah kamu percaya bahwa satu kalimat yang kuucapkan kepada nenek dapat membuat keluarga kalian itu keluar dari rumah keluarga Chen? Wei Chen, jangan keterlaluan, minggir. Queen Chen mulai emosi saat lagi-lagi dipermalukan. Aku tidak akan minggir hari ini, apa yang bisa kamu lakukan kepadaku? Wei Chen bersikap semakin keras dan beradu dengan Queen Chen. Pelan-pelan, Sean Xiao yang sebelumnya terus terdiam itu akhirnya ikut campur tangan besarnya itu langsung menekan bahu Wei Chen. Singkirkan tangan sampahmu itu, menantu tidak berguna, benar-benar tidak tahu malu, singkirkan. Suara Wei Chen terdengar merasa jijik. Heh, cucu tertua dari keluarga kelas menengah, dia hanya seperti seekor semut kecil yang bisa ia habiskan dengan tangannya saja, Sean Xiao benar-benar tidak menganggap keberadaannya sedikit pun. Gadis, katakan kepadaku, apa yang ingin kamu lakukan? Queen Chen merasa sangat kesal, dia sudah berkali-kali dipermalukan dan dicaci oleh Wei Chen di dalam rumah keluarga Chen, ia selalu saja menahannya setiap kali. Aku ingin menamparmu. Setelah ia baru saja selesai berbicara, Sean Xiao langsung berpaling,
mengangkat lengannya, lalu langsung menamparkan wajah Wei Li Chen. Pak, bekas 5 jari memerah cerah. Bab 3 aku akan menghabiskan kalian. Ketiga orang yang hadir di tempat itu langsung tercengang. Wei Li Chen mengelus wajahnya yang memerah dan merasa sangat marah. Di dalam keluarga Chen, dia adalah cucu tertua yang paling dimanja, dia adalah penerus keluarga Chen di masa depan, siapapun tetap akan menghargainya, namun ia hari ini ditampar oleh seorang menantu tidak berguna yang baru saja bergabung. Terlebih lagi, itu adalah sebuah tamparan keras. Bagaimana ia mungkin menahan rasa malu dengan tingkat seperti ini? Diana Chen dan Queen Chen juga terkejut dan tercengang diam, siapapun tidak pernah menyangka bahwa Sean Xiao ternyata benar-benar akan bertindak. Queen Chen sebelumnya hanya memarahinya, namun bagaimana ia tahu bahwa Sean Xiao benar-benar akan bertindak dan menamparkan cucu tertua dari keluarga Chen. Ia terkejut hingga wajahnya langsung memucat dalam sekejap. Sean Xiao, kamu ini sudah gila, mengapa kamu benar-benar menamparnya? Sean Xiao menjawab dengan ekspresi lembut, karena kamu kini adalah istriku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyepelekanmu. Paman, apakah kamu sudah gila? Sekalipun kita sudah menikah hari ini. Namun kamu hanyalah seorang desertir peperangan. Kamu kini menamparkan cucu tertua dari keluarga Chen, berdasarkan sifat Wei Li Chen, dia pasti tidak akan mempedulikan segalanya dan ingin merenggut nyawanya. Abis. Benar-benar abis. Sialan, kamu cari mati. Beraninya seorang menantu tidak berguna menamparku. Aku kira kamu sudah bosan hidup. Demi mendapatkan kembali harga dirinya, Wei Li Chen yang merasa sangat marah itu mengangkat kepalan tangannya dan ingin membalasnya. Namun, bagaimana ia mungkin bisa melawan Dewa Perang Northland yang hebat? Kaca. Dalam sekejap, Sean Xiao memutar balikkan tangannya dan mematahkan lengan Wei Li Chen. Ah! Terdengar suara teriakan kesakitan yang sangat mengenaskan. Wei Li Chen kesakitan hingga ia langsung melangkah mundur dengan wajahnya yang putih pucat. Sebagai cucu tertua dari keluarga Chen yang selalu anggun, dia tidak pernah menyangka bahwa ia akan dipermalukan besar-besaran hari ini. Tunggu saja, kamu juga, Queen Chen, aku akan menghabiskan kalian. Wei Li Chen bersikap angkuh, lalu mengelus lengan tangannya dan bergegas pergi. Fuhuas Property, salah satu perusahaan cabang dari keluarga Chen. Nyonya Chen dan putra sulungnya, Yongqi Chen, baru saja menerima telepon rekan kerjasama penting dari ibu kota provinsi. Setelah selesai menghadiri acaranya, mereka pun langsung bergegas kembali ke perusahaan, di mana kini sedang diadakan pertemuan kerjasama di ruang pertemuan. Nenek, ayah. Wei Li Chen merasa sangat terpukul dan bersedih ketika membuka pintu ruang pertemuan. Nyonya besar Chen yang sedang mengadakan pertemuan tentu saja tidak senang terhadap perilaku cucu tertuanya yang tiba-tiba masuk ini. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat sedang ada tamu? Tidak tahu aturan, ucap Nyonya besar dengan wajah yang menegangkan. Yongqi Chen melihat Nyonya besar Chen marah, ia pun berdiri dan memarahinya, mengapa kamu masih tercengang, keluar dulu. Wei Li Chen menahan amarahnya, ia hanya bisa menahannya dan mengundurkan diri melangkah keluar. 1 jam kemudian, pertemuan itu pun selesai. Wei Li Chen akhirnya masuk. Ia langsung menangis dan mengomel saat ia baru saja melangkah masuk. Nenek, kamu harus membantuku, aku baru saja dipukul, lenganku kini terasa sangat sakit, terasa hendak patah. Wei Li Chen terlihat menangis dan ingusan. Anaknya dipukul. Yongqi Chen pun langsung kesal mendengarnya, ia bahkan tidak rela memukul putra kesayangannya ini pada umumnya, siapa yang berani memukulnya? Apa? Dipukul? Siapa yang berani? Yongqi Chen tidak dapat menahannya, ia pun langsung menayakannya. Nenek, ayah, itu Sean Xiao, menantu yang bergantung hidup kepada istrinya, yang baru saja memasuki keluarga Chen kami. Kalian harus membalasnya untukku, ucap Wei Li Chen sambil menangis. Sean Xiao, Nyonya besar Chen langsung mengerutkan alisnya. Dia adalah seorang menantu yang bergantung hidup kepada keluarga istrinya, mengapa ia tidak tahu aturan seperti ini? Wei Li Chen, cucu tertua dalam keluarga Chen, penerus keluarga Chen ke depannya, atas hak apa ia berani memukulnya? Nyonya besar Chen langsung mengetukkan tongkatnya. Beraninya ia melawan. Wei Li, ceritakan dengan jelas kepada nenek, apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mendengar neneknya mengkhawatirkannya, Wei Li Chen pun mulai merasa percaya diri. Nenek, ini semua karena Queen Chen, dia yang menyuruh Sean Xiao untuk memukulku. Ekspresi wajah Nyonya besar Chen langsung berubah ketika mendengarnya, namun dia terlihat ragu. Walaupun dia tidak terlalu menghiraukan cucu termuda keluarga Chen ini, namun dia memang memiliki kemampuan bekerja yang menonjol, dia juga tamat dari Institut Perguruan Tinggi, setelah bekerja selama 2 tahun di Fuhuas Property, dia juga sudah pernah bertanggung jawab terhadap banyak proyek. Yongqi Chen langsung menyadari isi hati Nyonya besar Chen.
Queen Chen bekerja sangat keras di perusahaan selama 2 tahun ini, jika hal ini terus berkembang seperti ini, hal ini tentu saja akan mendatangkan ancaman besar untuk mereka. Anaknya kebetulan dipukul, bukankah ini waktu yang tepat untuk menyingkirkan masalah di masa depan? Ibu, kamu harus bertindak demi cucu tertuamu ini. Queen Chen sepertinya sudah semakin tidak tahu takut, dia baru saja mendapatkan sedikit pencapaian di perusahaan, namun ia langsung tidak menghargai Weili, dia ini adalah cucu kesayanganmu. Ekspresi Nyonya Besar Chen terlihat menegang, hatinya sedang bergumul. Bagaimana ia dapat menyelesaikannya? Ekonomi yang berada di depan matanya ini tidak terus berkembang, keuangan Fuhuas Property mengalami masalah, mereka kini juga sedang membahas kerjasama dengan Zijin Corp, yang merupakan perusahaan paling besar di kota Yun. Ini adalah sebuah kerjasama yang sangat penting, mereka tidak boleh melakukan sedikit pun kesalahan, sedangkan kerjasama kali ini dipertanggungjawabkan oleh Queen Chen. Dia khawatir, jika ia menghukum cucu perempuannya ini, hal ini akan berdampak kepada perjanjian proyek ini. Weili, nenek ingin bertanya kepadamu, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Tanya Nyonya Besar Chen. Pecat Queen Chen, lalu usir mereka sekeluarga keluar dari rumah keluarga Chen kami, ucap Weili Chen sambil menggertakkan giginya. Nenek tidak keberatan, kita bisa menuruti keinginanmu, namun kamu harus menjalankan perintahku, tuntaskan perjanjian proyek dengan Zijin Corp, tanpa melakukan sedikit pun kesalahan. Ucap Nyonya Besar. Saat mendengar ucapannya, Weili Chen pun mulai merasa gugup. Selain keangkuhannya sebagai cucu tertua, dia sebenarnya hanyalah seorang pemula dalam kemampuan berbisnis. Namun ini adalah kesempatan yang paling baik untuk menyingkirkan Queen Chen. Dia juga tidak ingin melewatkannya. Dia sebelumnya juga sudah menanti-nanti proyek kerjasama ini. Queen Chen memang mempunyai kemampuan yang menonjol, ia berhasil menetapkan persetujuan perjanjiannya hanya setelah berdiskusi beberapa kali, namun ia hanya belum menandatanganinya saja. Jika awalnya sudah diselesaikan, bukankah kini hanya tersisa penandatanganannya saja? Nenek, baik, aku berjanji melaksanakannya, aku pasti akan menuntaskan kerjasama ini. Ucap Weili Chen dengan rasa percaya diri. Baik, nenek mengagumi keberanianmu, namun nenek juga harus menjelaskan kepadamu, jika perjanjian ini tidak ditandatangani, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja, sekalipun kamu adalah cucu tertua. Pada saat ini, Queen Chen dan Sean Xiao pulang ke rumah. Pada saat mereka baru saja sampai di depan pintu rumah, Queen Chen tahu ayah dan ibunya pasti sedang bertengkar oleh karena pernikahannya. Lin Siqin pergi membukakan pintunya, ia menangis hingga matanya memerah, ia awalnya ingin membukakan pintu untuknya, namun pada saat ia melihat Sean Xiao, wajahnya pun langsung menggelap. Queen, kamu masuk, tapi dia harus pergi. Rumah kami tidak menerima manusia sampah seperti ini. Walaupun ini adalah pernikahan yang ditetapkan sendiri oleh Nyonya Besar, namun aku, Lin Siqin, tidak mengakuimu sebagai menantuku. Aku tidak ingin membiarkan putriku menjadi lelucon konyol di kota Yun. Queen Chen menggigit bibir merahnya, ibu, jangan bicarakan. Apalagi yang bisa kukatakan, dia sudah lebih dewasa darimu belasan tahun, jika dia cukup hebat, aku masih bisa menerimanya, namun dia hanyalah seorang desertir peperangan, aku tidak bisa menerima orang seperti ini, cepat pergi. Lin Siqin menangis sambil memarahinya. Sean Xiao terlihat sangat tenang, wajahnya tidak berekspresi, ia sedang berencana untuk berpaling pergi. Queen Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik lipatan jaketnya. Ibu, biarkan dia masuk. Queen, kamu tidak mau mendengar perkataan ibu lagi, bukan? Apa yang sebenarnya otakmu itu pikirkan? Tidak ada, dia kini adalah suamiku. Suami. Hati Sean Xiao langsung hangat dalam sekejap. Gadis, sudah 12 tahun, mengapa kamu masih saja sebaik ini? Walaupun ia merasa sangat sedih dalam hati, namun ia masih saja mempedulikan orang lain. Ketika mendengar putrinya berkata demikian, Lin Siqin pun langsung semakin kebingungan, ibu ini juga bertindak demi dirimu, baik, jika kamu memang berpikir seperti itu, ibu tidak akan mengurusi masalahmu lagi ke depannya. Setelah selesai berbicara, ia pun langsung berlari kesal kembali ke kamarnya, lalu membanting pintu kamarnya. Bab 4 dipecat. Rumah kediaman Queen Chen. Dengan kondisi ekonomi yang sangat buruk, rumah mereka hanya dilengkapi oleh 4 sisi dinding yang sederhana, peralatan rumah tangga juga sudah sangat tua, namun keadaannya sangat bersih. Bagaimanapun, mereka adalah generasi penerus keluarga Chen, namun mereka terjatuh di situasi seperti ini. Dilihat dari situasinya, Queen Chen pasti sudah menerima banyak kesedihan dalam keluarga Chen selama beberapa tahun ini. Sean Xiao mulai merasa kasihan melihat gadis kecil yang berada tidak jauh darinya. Tengah malam, di bawah cahaya bulan yang tenang, Queen Chen melangkah keluar dari kamar mandi, mengenakan pakaian tidurnya,
rambut panjangnya yang masih lembab itu terurai di bahunya yang menawan, bentuk bulat yang berada di depan dadanya juga terlihat secara tidak langsung. Pada saat itu, Sean Xiao yang sedang tidur di matras lantai sedikit bereaksi. Walaupun mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri, namun Sean Xiao tidak sembarangan berpikir. Queen Chen duduk di sisi tempat tidurnya, wajahnya terlihat memanas. Ini adalah pertama kalinya ia tidak dengan lelaki asing di satu kamar yang sama, hatinya tentu saja merasa gugup, hingga akhirnya terus berdebar kencang. Mereka berdua terdiam. Malam terasa sangat hening. Pada saat ia hendak menarik selimut dan tidur, sebuah panggilan memecahkan keheningan mereka. Itu adalah ponsel Queen Chen. Queen Chen melirik layar yang menyala, itu adalah panggilan dari Wei Chen, hatinya berdebar sejenak. Ia tahu permasalahannya kini menjadi sangat besar, meneleponnya pada saat seperti ini pasti bukan karena hal baik. Ia menjawabnya, "Hehe, Queen Chen, kusampaikan kepadamu, keluarga kalian akan habis. Mulai hari ini, kamu sudah resmi dipecat, mulai besok, kamu tidak perlu datang bekerja ke Fuhuas Property lagi. Lelaki tidak berguna itu sudah berani memukulku. Ini adalah akibatnya." Di sisi lain panggilan, Wei Chen yang sedang menahan amarahnya itu terus berteriak angkuh. Pikiran Queen Chen langsung mengosong, dia mengepalkan tangannya dengan nafas yang terengah-engah, atas dasar apa? Apakah aku dipecat hanya karena kamu mengatakan aku dipecat? Heh, ini adalah perintah nenek sendiri, dengarkan dengan baik, seberapa hebat pun dirimu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Wei Chen terlihat sangat bangga, aku adalah cucu tertua keluarga Chen, jangan kira Fuhuas Property tidak akan bisa terus berjalan tanpa dirimu, proyek yang dipertanggungjawabkan olehmu itu kini sudah berada di tanganku, tunggu saja. Ketika mendengar ucapannya, tangan Queen Chen pun mulai bergemetar. Selama 2 tahun ini, dia selalu saja menahan dan mengalah kepada Wei Chen dalam keluarga Chen, lalu bekerja keras demi keluarga Chen. Mulai dari seorang pekerja sales kecil, hingga ia akhirnya menjadi direktur pemasaran, ia menggapainya selangkah demi selangkah, berapa banyak kesulitan, berapa banyak kesusahan yang ia hadapi, hanya dia sendiri yang tahu. Dia awalnya merasa bahwa neneknya pasti akan menghukumnya karena masalah ini, namun ia tidak menyangka akan sekejam ini, hingga langsung memecatnya dari Fuhuas Property. Keluarga Parasite, pergi sana. Seiring dengan suara telepon yang terputus di tengah malam yang gelap, Queen Chen pun tidak bisa menahannya dan menangis, air matanya terus mengalir hingga membasahi wajahnya. Sean Xiao yang berada tidak jauh darinya melihat gadis kecil yang sedang menangis. Ia merasa sangat sakit hati, pada saat itu juga, ia ingin mengatakan kepadanya, apakah kamu ingat lelaki yang memakan mantou hangat darimu 12 tahun yang lalu? Ia kini sudah kembali, kamu tidak perlu takut lagi. Dia pasti akan menjagamu. Namun ketika ucapannya itu sudah sampai di ujung bibirnya, ia tetap saja menahannya. Morgan Qin, bantu aku cek sesuatu. Sean Xiao mengirimkan pesan singkat. Kak Sean, silahkan. Dia membalasnya dalam hitungan detik. Apakah ada Zijin Corp di kota Yun? Kak Sean, ada, penanggung jawab perusahaan ini bernama Bradley Zhang, dia pernah menjadi tentara di Northland sebelumnya, dia adalah bawahanku, ia kemudian membuka bisnis, ia juga mendapatkan bantuan keuangan darimu, lalu berkembang hingga akhirnya menjadi perusahaan terkenal yang tergolong paling hebat di kota Yun. Baik, sampaikan kepada mereka. Fuhuas Property dari pihak keluarga istriku mempunyai sebuah perjanjian dengan Zijin Corp, belakangan ini, selain daripada istriku, tidak ada yang boleh menandatanganinya. Jika ada yang melanggarnya, urusi dengan jalur hukum kemiliteran. Diterima. Aku akan segera melaksanakannya. Setelah Sean Xiao selesai mengirim pesannya, ia pun kembali melirik Queen Chen. Gadis, aku tidak akan membiarkanmu bersedih, di dalam keluarga Chen, tidak akan ada yang bisa menyentuh posisimu. Happy Fourth Reflexology. Bradley Zhang sedang memejamkan matanya dan menikmati pelayanan seorang pakar wanita yang cantik. Ponselnya tiba-tiba berdering, layarnya kemudian menampilkan nama Morgan Qin. Dia terkejut hingga beranjak berdiri, dia adalah kolonel senior dari Northland, Morgan Qin, yang merupakan pemimpinnya dulu. Dalam beberapa tahun ini, Zijin Corp berkembang karena adanya pendanaan yang ia berikan secara diam-diam selama ini. Kak Morgan, waktu sudah larut, tetapi kamu masih menelepon, apakah ada perintah? Setelah mengangkat panggilannya, Bradley Zhang perlahan bertanya kepadanya, ia khawatir ia salah berbicara dan membuat Morgan Qin marah. Morgan Qin mengulangi perintah Sean Xiao sekali lagi. Diterima, aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Jawab Bradley Zhang sambil menganggukkan kepalanya. Keesokan pagi harinya, ibu mertua Lensi Qin khawatir putrinya disepelekan oleh Sean Xiao kemarin malam, sehingga ia pun langsung pergi membuka pintunya saat bangun tidur.
Ia hanya melihat salah satu tidur di tempat tidur, di mana satunya lagi tidur tenang di matras. Queen, cepat bangun, jangan singkirkan pekerjaanmu, desak Lin Siqin. Queen Chen mengucek mata merahnya dan berpura-pura kuat, Ibu, mulai hari ini, aku tidak akan bisa pergi bekerja lagi. Kenapa? Tanya Lin Siqin terkejut. Wei Chen baru saja meneleponku kemarin malam, ia berkata nenek memerintah untuk memecatku dari Fuhuas Property, ucap Queen Chen dengan sangat sedih. Dipecat. Wajah Lin Siqin langsung memucat, ia benar-benar merasa tidak percaya. Queen, jelaskan kepada ibu apa yang sebenarnya terjadi. Nenekmu tidak mungkin sekejam itu dan memecatmu pada saat kritis seperti ini, Lin Siqin memaksa bertanya kepadanya. Ibu, jangan bicarakan lagi, nenek tidak pernah mempedulikanku sebelumnya. Ketika mengungkit hal ini, mata Queen Chen pun kembali berkaca-kaca dan meneteskan air matanya. Ketika melihat putrinya bersedih, Lin Siqin pun ikut sangat tersakiti, tatapannya kemudian langsung bergeser ke arah Sean Xiao dalam sekejap. Heh, ini semua salahmu. Keluarga kami benar-benar sial 8 turunan mendapati seorang menantu tidak berguna sepertimu ini. Pergi, cepat pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Lin Siqin melampiaskan seluruh amarahnya kepada Sean Xiao. Sean Xiao tidak melawannya sedikit pun. Ibu, jangan berbicara seperti itu kepada paman, dia tidak melakukan apa-apa, kita hanya bisa menyalahkan keluarga Chen yang sudah terlalu tidak berperasaan. Aku sudah memikirkannya, selama aku bekerja di usaha milik keluarga Chen sepanjang 2 tahun ini, sekalipun aku sudah berusaha keras, aku tetap saja tidak dihargai dan hanya dicaci, disindir, aku sudah merasa cukup dengan hari-hari seperti itu, dipecat juga merupakan sebuah hal baik, aku dapat pergi mencari tempat kerja lain, jawab Queen Chen yang berusaha untuk tetap kuat sambil menggigit bibirnya. Bab 5 Apakah Dirut Zhang sudah datang? Putriku yang bodoh, aku tidak percaya nenekmu sekejam itu, aku harus pergi menemuinya dan mendiskusikannya dengannya. Lin Siqin menghentakkan kakinya dengan kesal, lalu berteriak penuh amarah, paman besarmu ini mungkin saja berbohong dengan putranya, lalu memfitnahmu di depan hadapan nenekmu. Ketika melihat Lin Siqin hendak pergi keluar, Carl Chen yang mendengar gerakannya itu langsung menariknya dan berkata, Lin Si, ini adalah keputusan ibu, apa gunanya jika kamu pergi meributkannya sekarang? Apa gunanya? Apakah kamu harus memakluminya setiap kali? Apakah keluarga kami harus selalu diinjak oleh mereka? Carl Chen, kamu juga merupakan seorang lelaki, kamu benar-benar seorang lelaki yang sangat tidak berguna. Lin Siqin berteriak keras. Carl Chen pun mulai takut dan tidak melawannya lagi. Queen Chen hanya bisa berkata, Ibu, perkataan ayah itu benar, sekalipun kamu pergi meributkannya, hal itu tetap saja tidak berguna. Bagaimana Queen Chen bisa merelakannya? Namun, semua aturan di Fuhuas Property itu berjalan sesuai dengan perintah neneknya, sekalipun ia tidak rela, ia tetap hanya bisa menahannya. Tiba-tiba pada saat ini, Sean Xiao mengenakan pakaiannya dan beranjak berdiri dari matrasnya. Gadis, tenang saja, selain daripada dirimu, tidak akan ada orang lain yang bisa bertanggung jawab atas proyek ini. Lin Siqin langsung emosi mendengar ucapan Sean Xiao, ia kemudian berkata dengan nada dingin, Heh. Ini adalah masalah keluarga kamu, tidak ada hubungannya dengan lelaki tidak berguna sepertimu ini, tidak akan ada yang menganggapmu bisu sekalipun kamu tidak berbicara. Ketika melihat ibunya bersikap sangat buruk terhadap Sean Xiao, bahkan memarahinya dengan kata-kata yang kejam. Ibu, bisakah kamu tidak berbicara seperti itu kepada paman? Dia adalah orang yang baik, dia tidak mempunyai niat jahat, dia berbicara seperti ini juga hanya demi kebaikanku saja. Kalian tidak perlu memperdebatkannya lagi, aku bisa memikirkan caranya sendiri, ucap Queen Chen. Lin Siqin merasa sangat kesal, dia berpikir masih ingin mengomeli Sean Xiao lagi, namun Carl Chen menariknya masuk keluar dari kamar. Queen Chen berjalan ke depan pintu, menutup pintunya, lalu berjalan ke depan hadapan Sean Xiao dan berkata, Paman, maaf, ibuku hanya kasar dalam berbicara, jangan dibebankan dalam hati. Tenang saja, jika aku terbebani, aku juga tidak akan masuk ke dalam keluargamu. Keluarga, kata ini cukup menusuk perasaan Queen Chen. Paman ternyata menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Kamu selalu saja disindir sini setiap harinya, apakah kamu tidak keberatan sedikit pun? Tanya Queen Chen. Kamu sudah menghadapi lebih banyak kesedihan daripada aku, bagaimana aku mungkin pantas bersikap seperti itu? Ketika mendengar ucapannya, Queen Chen pun tercengang dengan matanya yang berkaca-kaca. Paman, apakah paman menerima semua ini hanya karena aku? Keesokan harinya, Fuhuas Property. Wei Chen mengenakan jas edisi khusus merek Gucci, dia berdiri di depan pintu perusahaan dan menunggu kedatangan ketua Zijin Corp, Bradley Zhang.
Walaupun perjanjian kerjasamanya sudah selesai dibahas, namun kini masih belum ditandatangani. Tujuan utamanya hari ini adalah menandatangani kontrak kerjasama secara resmi. Hal yang lebih penting lagi adalah memohon Bradley Zhang untuk menerima perubahan penanggung jawabnya ini. Wei Chen merasa sangat yakin terhadap dirinya sendiri. Dia adalah cucu tertua keluarga Chen, penerus Fuhuas Property di masa depan. Identitas Queen Chen itu tentu saja tidak bisa menandinginya. Sebuah mobil Rolls-Royce berwarna hitam berkendara kemari. Tatapan Wei Chen yang cepat itu mengenali mobil di rut Zijin Corp, Bradley Zhang. Ia langsung bergegas menghampirinya. Dengan sikap yang jantan, ia pun bersikap sopan dan berkata, "Halo, Kak Bradley, namaku Wei Chen. Aku adalah penanggung jawab proyek kali ini, yang berasal dari keluarga Chen." Bradley Zhang mengulurkan tangannya dan menyalaminya. Wei Chen merasa sangat senang, sepertinya kesuksesannya sudah berjalan setengahnya. Bradley Zhang yakin dia sudah menerima perihal perubahan penanggung jawabnya. Sepertinya Queen Chen hanya beruntung mengurusi kerjasama ini, ternyata tidak sesulit itu. "Di mana Nona Chen?" Bradley Zhang menanyakannya dengan sikap santai. Wei Chen awalnya mengira Bradley Zhang hanya akan mengungkitnya sejenak, sehingga ia pun membuat alasan yang sembarangan. "Dia kurang sehat belakangan ini, kerjasama dengan perusahaan kami akan dipertanggungjawabkan olehku ke depannya." Setelah mendengarnya, Bradley Zhang kemudian menganggukkan kepalanya. "Jika memang demikian, maka kita akan membicarakannya lebih lanjut lagi setelah Nona Chen sembuh." Setelah selesai berbicara, Bradley Zhang pun berpaling dan berencana naik ke mobil untuk pergi. Wei Chen belum sepenuhnya fokus. Ketika ia melihat Bradley Zhang hendak pergi, ia pun segera mengejarnya. "Kak Morgan, hal ini sama saja sekalipun aku yang mempertanggungjawabkannya. Tenang saja, kemampuanku pasti lebih baik dari Queen Chen, kerjasama dengan perusahaan kami." Sebelum ia sempat selesai berbicara, Bradley Zhang langsung memutuskan ucapannya dan berdiri di samping mobilnya. "Ada banyak sekali perusahaan di Jingstead yang ingin bekerja sama dengan Zijin Corp. Jika keluarga Chen memang tidak setulus itu, aku akan mempertimbangkan kembali kerja sama kali ini." Ia kemudian melihat mobil Bradley Zhang pergi begitu saja. Wei Chen tercengang di tempat dia berdiri. Ia awalnya mengira dia tidak akan menghiraukan masalah ini, namun tidak disangka ternyata sikapnya sangat keras kepala. Kerja sama kali ini harus dipertimbangkan kembali. Keluarga Chen adalah keluarga kelas menengah di Jingstead, di mana mereka memiliki aset yang bernilai lebih dari ratusan juta. Kesempatan untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang memiliki aset puluhan miliar tentu saja merupakan sebuah kesempatan yang sulit didapatkan. Jika kerjasama kali ini hancur di tangannya, Nyonya Besar Chen pasti akan membunuhnya. Bagaimana ini? Ia bahkan sudah berjanji, jika Nyonya Besar mengetahui hal ini, berdasarkan temperamennya itu, ia sudah tidak berani membayangkan akibat akhirnya lagi. Apakah dia harus membiarkan Queen Chen si wanita murahan itu memunculkan diri dan menyelesaikannya? Dia tidak ingin. Dia baru saja menyombongkan dirinya melalui telepon kemarin malam. Ia bahkan memecatnya dari usaha keluarga. Jika ia kembali menariknya untuk menyelamatkan masalah ini, apakah itu tidak hanya mempermalukan dirinya? Kebetulan ponselnya juga berdering pada saat itu adalah panggilan dari ayahnya, Yongki Chen. "Wei, nenekmu menyuruhmu untuk pergi ke ruang pertemuan di lantai 3 sekarang. Apakah dirut Bradley Zhang dari Zijin Corp masih belum tiba di perusahaan?" tanya Yongki Chen dengan rasa bangga. Lelaki tua ini memiliki pikiran yang sangat matang. Dia memecat Queen Chen dari perusahaan, lalu membiarkan putranya melanjutkan kerja sama Zijin Corp. Setelah menetapkan posisinya di perusahaan, selama ia bisa menyelesaikan urusan ini, maka posisi penerus Fuhuas Property itu pasti akan menjadi miliknya. Setelah mendengar ucapan ayahnya, Wei Chen pun merasa sangat malu. "Ayah, aku akan naik sekarang." Fuhuas Property, ruang pertemuan lantai 3. Semua petinggi dan kerabat hadir di tempat tanpa kurang satu orang pun. Lagi pula ini adalah sebuah kerjasama yang penting dengan salah satu perusahaan terhebat di Jingstead, Zijin Corp. Menghadirkan orang sebanyak ini juga merupakan salah satu bentuk ketulusan keluarga Chen. Nyonya Besar Chen duduk di kursi di rut. Ketika ia melihat Wei Chen masuk sendirian, ia pun bertanya, "Wei, apakah dirut Zhang sudah tiba?" Bab 6 harus dirinya. "Kamu, apa yang kamu katakan?" ucap Nyonya Besar Chen sambil menatap Wei Chen. "Nenek, Zijin Corp berkata bahwa dia sudah tidak mau bekerja sama dengan kami lagi." Wei Chen terseduh-seduh dan berkata, "Mereka berkata kita tidak tulus." "Nenek, mengapa Zijin Corp ini berbicara tidak masuk akal seperti ini? Semua keluarga Chen sedang menunggunya di sini. Beraninya ia berkata kita tidak tulus. Apakah kita harus berdiri di depan pintu dan menyambutnya?" ucap salah satu wanita cantik yang merupakan anggota keluarga Chen. "Betul, Nenek,"
Zijin Corp, ini sudah jelas-jelas berjanji untuk bekerja sama dengan kita, terlebih lagi perjanjiannya juga sudah didiskusikan, mereka kini tiba-tiba tidak mau bekerja sama dengan kita, apakah mereka hanya bermain-main dengan kita? Jika kita menyebarkan masalah ini, lihat saja siapa lagi yang masih berani bekerja sama dengan Zijin Corp. Betul, Nenek, kita harus menunjukkan sisi jelek dari Zijin Corp kepada semua orang. Hampir semua petinggi keluarga Chen membuka mulut mereka benar-benar sudah sangat kesal. Wajah Nyonya Besar Chen terlihat tidak berekspresi, setelah merasa kesal karena komentar mereka, ia pun membanting mejanya. Diam semuanya. Semua orang langsung terdiam. Ketika melihat Nyonya Besar Chen marah, mereka semua pun menundukkan kepala. Kalian para sekelompok junior ini benar-benar tidak berpengalaman. Nyonya Besar Chen mengerutkan alisnya, lalu berkata, apakah kita bisa menyinggung Zijin Corp? Tanda tanya. Jangan bicarakan kerjasama yang sudah dijanjikan dengan kata-kata, sekalipun kita sudah menandatangani perjanjiannya, jika mereka ingin memutuskan kontraknya, maka kontrak itu tetap akan putus, apa yang bisa kalian gunakan untuk menghadapi orang lain? Zijin Corp memiliki harta yang banyak, mereka dapat menghabiskan kita kapan saja. Jika kalian ingin menyebarkan rumor, apakah kalian dapat menanggung amarah Zijin Corp? Semua orang tercengang dan saling bertatapan. Ucapan ini membuat mereka tidak mempunyai cara lain untuk melawannya. Betul, Fuhuas Property hanyalah seekor semut kecil bagi Zijin Corp, mereka dapat mematikannya kapan saja dengan mudah. Jika mereka menyebarkan rumor, lalu berdebat dengan Zijin Corp, semua orang yang sedang duduk tentu saja mengetahui akibatnya, sekalipun mereka hanya memikirkannya dengan menggunakan jempol kaki mereka. Wei, apa saja yang Bradley Zhang katakan? Nyonya Besar Chen mengerutkan alisnya dan berkata, dia tidak mungkin pergi tanpa alasan, bukan? Apakah kamu menyinggungnya? Nenek, dia adalah dewa kekayaan kami, bagaimana aku mungkin berani menyinggungnya? Wei Chen langsung berbicara keras, Nenek, Bradley Zhang berkata, orang yang sebelumnya mendiskusikan kerjasamanya adalah Queen Chen. Pihak Zijin Corp hanya menyetujui dirinya. Tidak boleh orang lain. Ini, lebih dari 10 orang yang hadir merupakan kerabat petinggi dari keluarga Chen, mereka kini saling bertatapan, lalu melihat ekspresi terkejut sesamanya. Harus Queen Chen yang muncul, maka ia baru akan bekerja sama dengan keluarga Chen. Seberapa hebatkah Queen Chen itu? Dia hanyalah seorang junior keluarga Chen, kemampuan apa yang ia miliki hingga Bradley Zhang hanya menyetujui dirinya saja. Nenek, apakah mungkin Bradley Zhang melihat Queen Chen cantik, sehingga mempunyai sedikit hubungan dengannya? Wei Chen memberanikan diri untuk menganalisis dan berkata, lihat saja, apakah ada kerjasama yang bukan merupakan kerjasama jika dibahas dengan orang yang berbeda. Lagi pula, kedua pihak tetap akan diuntungkan, namun dia hanya menyetujui Queen Chen, ini tentu saja perlu dipertimbangkan kembali. Semua orang di dalam ruang pertemuan pun menganggukkan kepala mereka. Yongqi Chen juga berdiri dan membantu putranya berbicara, Ibu, analisa Wei ini cukup masuk akal. Aku kira, Queen mendapatkan kerjasama ini karena bergantung kepada penampilannya yang cantik. Kamu juga tahu mereka yang berbisnis, hanya beberapa yang jujur dan tidak mencari hal manis lainnya, atas dasar apa dia hanya menyetujui gadis kecil sepertinya. Nyonya Besar Chen juga mulai goyah oleh karena ucapan anaknya ini, ia merasa ucapan Yongqi Chen ini cukup masuk akal. Ketika melihat Nyonya Besar Chen mulai goyah, Wei Chen pun langsung ikut berbicara, kami, keluarga Chen, tidak hanya mempunyai seorang wanita cantik seperti Queen Chen. Diana Chen juga sangat cantik, bagaimana kalau kita menyuruhnya mencobanya? Betul, keluarga Chen mempunyai 2 orang wanita yang sudah dikenali oleh karena kecantikannya. Satunya adalah Queen Chen, satunya lagi adalah Diana Chen. Ketika saran ini diajukan, semua anggota keluarga Chen pun menyetujuinya. Ucapan Wei Chen itu memang masuk akal, dirut Zijin Corp, Bradley Zhang, pasti merasa Queen Chen cantik, sehingga ia memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Wei, aku menyerahkan urusan ini kepadamu, kamu harus mendapatkan kerjasama dengan Zijin Corp. Sambil berbicara, Nyonya Besar Chen kemudian pergi dengan kerumunan anggota keluarga Chen, Yongqi Chen langsung bergegas menuntun Nyonya Besar Chen, dia bahkan tidak lupa untuk berpaling dan melirik Wei Chen. Setelah mereka pergi, Wei Chen pun menelepon Diana Chen. Keesokan pagi harinya, Diana Chen pun merias wajahnya dan pergi ke Zijin Corp. Dia merasa cukup percaya diri terhadap bentuk tubuh dan penampilannya sendiri, selama ia mengangkat jarinya, Bradley Zhang pasti akan langsung bersujud di depannya. Dia berjalan menuju meja resepsionis dan menuturkan tujuan kedatangannya, namun nona di meja resepsionis hanya menelepon, lalu ia pun diusir oleh security. Ingin menemui CEO mereka.
Dia tidak berkaca dahulu, wanita murahan seperti ini tentu saja terlihat tidak serius. Diana Chen sebelumnya selalu angkuh, namun ia kini bahkan tidak bisa memasuki pintu utama perusahaan mereka, hal ini membuatnya merasa sangat sedih. Apa hebatnya, tidak bisa bertemu ya tidak perlu bertemu, aku juga tidak ingin menemuimu. Setelah mengucapkan kalimat kejam itu, ia pun langsung pergi dengan nafas terengah-engah. Pada saat ini, Wei Chen sudah tahu bahwa Diana Chen pulang dengan kegagalan, dia langsung bergegas ke ruang kerja ayahnya. Ada apa, mengapa kamu segugup ini? Ucap Yongqi Chen sambil mengerutkan alisnya. Wei Chen menjawabnya dengan tertegun, ayah, Diana Chen bahkan langsung diusir oleh security sebelum memasuki pintu utama Zijin Corp. Saat mendengar ucapannya, ekspresi Yongqi Chen langsung menegang. Apa yang sebenarnya Bradley Zhang ini pikirkan? Aku juga tidak tahu ramuan ajaib apa yang Queen Chen berikan kepada Bradley Zhang, benar-benar mengesalkan. Wei Chen berjalan ke sisinya, menuangkan segelas air, dan langsung menghabiskannya. Terlebih lagi, Bradley Zhang bahkan menitip pesan kepada Diana Chen, jika orang yang menandatangani kontraknya bukan Queen Chen, maka proyek ini akan habis begitu saja. Dia dan Zijin Corp tidak keberatan dengan jumlah uang sekecil itu. Ini mungkin adalah jumlah uang yang kecil baginya, namun ini adalah jumlah uang yang besar bagi keluarga Chen. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang sudah ditanamkan oleh keluarga Chen dalam proyek ini? Yongqi Chen menatap tajam putranya, jika kerjasama ini gagal, kita berdua hanya perlu merapikan barang dan bersiap-siap keluar dari rumah keluarga Chen. Wei Chen langsung gugup dalam sekejap, kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Dia kini benar-benar sangat khawatir, awalnya ia mengira bahwa ia hanya perlu duduk dan menikmati hasilnya saat ini, namun dia hanya mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri, dia kini benar-benar menangis tanpa mengalirkan air matanya. Yongqi Chen menepukkan mejanya dan memarahinya, bukankah kamu sendiri yang mencari mati dan memecat Queen Chen? Lalu, kamu kini datang bertanya kepadaku bagaimana? Wei Chen tentu saja tidak berani melawannya, ia hanya menundukkan kepalanya, lalu menerimanya. Yongqi Chen juga mulai kebingungan, dia berjalan ke sana kemari di dalam ruang kerjanya, lalu tiba-tiba menghentikan langkah kakinya dan berkata, tidak ada pilihan lain lagi, dengan situasi darurat seperti ini, kita hanya bisa memanggil Queen Chen kembali dan menyuruhnya menandatangani perjanjiannya. Apa? Wei Chen mengangkat kepalanya dan berkata, tapi, ayah. Sebelum ia sempat selesai berbicara, Yongqi Chen sudah terlebih dahulu tahu apa yang hendak ia katakan. Bagaimana aku bisa melahirkan seorang anak bodoh sepertimu ini, setelah ia menandatangani perjanjiannya, apakah kita tidak bisa mencari alasan lain untuk menyingkirkannya? Ayah, tetap kamu yang paling mempunyai ide. Wei Chen meninggikan alisnya dengan rasa senang, lalu berkata, aku akan meneleponnya sekarang. Ia mengeluarkan ponselnya, menelepon Queen Chen, setelah berbunyi selama beberapa puluh detik, tetap saja tidak ada yang menjawabnya. Ayah, dia tidak menjawab panggilanku. Telepon lagi. Akhirnya, Wei Chen kembali meneleponnya, namun tetap saja tidak ada yang menjawab. Ayah, dia tetap saja tidak menjawab panggilanku. Yongqi Chen tersenyum dingin, tidak kusangka gadis ini ternyata mempunyai temperamen yang serupa dengan lelaki yang ia goda, sepertinya kita harus pergi mengundangnya sendiri. Ia bahkan menekan kata mengundang, beraninya ia berlagak dengannya. Setelah perjanjian itu ditandatangani, lihat saja bagaimana ia akan mengurusi keluarga Carl Chen. Bab 7 datang bertamu. Yongqi Chen pun langsung membawa Wei Chen datang ke sekitar tempat tinggal Queen Chen dalam sekejap. Setelah melihat ke arah sekeliling, Yongqi Chen mengerutkan alisnya, ini adalah daerah kumuh kota Yun, sehingga keadaannya tentu saja sangat buruk. Ayah, ini rumahnya. Wei Chen menunjuk ke salah satu rumah bertingkat satu yang rendah sambil mengelus hidungnya. Sejujurnya, jika bukan karena perjanjian ini, dia tidak akan datang ke tempat seperti ini sekalipun ia dipukuli mati-matian. Keluarga Chen benar-benar kaya, namun Nyonya Besar Chen mengontrol semuanya, sehingga mereka tidak perlu berpikir untuk menyentuhnya. Beberapa putranya yang bekerja di Fuhuas Property itu bahkan hanya bisa menerima gaji dan mendapatkan dividennya saja. Paman kedua, Carl Chen, adalah seorang lelaki tidak berguna, dia tidak mempunyai kemampuan apapun, jangan bicarakan masalah pekerjaan, dia bahkan tertegun pada saat berbicara dengan ruang asing. Nyonya Besar Chen tidak akan mungkin membiarkan manusia sampah seperti ini pergi bekerja di perusahaan dan mempengaruhi kesan perusahaan. Jadi, Carl Chen hanya bisa bergantung kepada biaya subsidi keluarga untuk memenuhi kehidupan keluarganya selama beberapa tahun ini. Walaupun kota Yun adalah kota terpencil, namun biaya kehidupannya sangat tinggi, biaya sewa rumah juga sangat tinggi, jadi mereka hanya bisa menyewa rumah jelek seperti ini.
Cepat buka pintunya. Wei Li Chen langsung mengetuk keras pintunya. Siapa? Pintu itu hampir rusak oleh karena ketukanmu yang bertenaga itu. Dari dalam terdengar suara Lin Siqin. Pada saat ia membuka pintunya, ekspresi wajahnya pun langsung menegang ketika melihat tamu yang datang. Mengapa kalian di sini? Kita mencari Queen. Sambil berbicara, Yongqi Chen pun langsung mendorong pintunya dan melangkah masuk. Di mana Queen? Lin Siqin berbicara dengan ekspresi dingin, untuk apa kalian mencarinya? Queen Chen. Yongqi Chen tidak melihat Lan Siqin sedikit pun, lalu berteriak di dalam rumahnya, paman tertua datang menemuimu, di mana kamu? Queen Chen yang berada di dalam kamar langsung terkejut mendengar suara teriakannya. Dia ingat akan apa yang Yongqi Chen katakan sebelumnya, dia adalah orang yang bergengsi tinggi, sekalipun dia mati, dia hanya akan mati di tanah orang kaya. Mengapa ia tiba-tiba datang ke pemukiman kumuh? Ayo keluar dan lihat. Sean Xiao menarik Queen Chen dan langsung berjalan keluar. Ketika melihat Queen Chen keluar, ekspresi wajah Yongqi Chen tiba-tiba tersenyum. Queen, apakah kamu sedang menyalahkan kakakmu? Queen Chen tidak menjawab dan dia menatapnya. Wei Li, mengapa kamu tidak cepat meminta maaf kepada adikmu? Wei Li Chen berbicara dengan nada yang tidak enak. Ayah, mengapa kamu masih saja berbasa-basi dengannya? Queen Chen, tujuan kami datang menemuimu hari ini sangatlah sederhana, kita ingin kamu menandatangani perjanjian dengan Dirut Zhang itu. Selama kamu menuruti perkataan ini, jika aku sedang memiliki suasana yang baik, aku mungkin saja akan memohon kepada nenek untuk membiarkanmu kembali ke perusahaan. Ketika mendengar ucapannya, Queen Chen pun merasa kesal hingga tubuhnya bergemetar. Dia memecatnya begitu saja, ketika ia kini membutuhkan dirinya, ia bahkan datang mencarinya dengan sikap sombongnya itu. Dia bahkan bersikap seakan-akan ia sangat mengasihani dirinya. Apakah ia mengira ia akan mati kelaparan setelah meninggalkan keluarga Chen? Lin Siqin yang berada di sampingnya itu pun mengerti ketika mendengarnya. Ternyata putrinya yang dipecat itu adalah hasil kelicikan Wei Li Chen. Dia awalnya sudah memang sedang marah, wajah Wei Li Chen ini kini membuatnya sepenuhnya marah. Wei Li Chen, apa maksudmu ini? Sebagai apa kamu anggap Queen ini? Sebagai apa kamu anggap kami sekeluarga ini? Apakah kamu kira kita meminta makan kepadamu? Bibi kedua, sudahlah, jika bukan karena nenek merasa kasihan dengan keluarga kalian, kalian pasti sudah mati kelaparan sejak awal. Aku tidak merendahkanmu saat aku berkata kalian meminta makan. Wei Li Chen berbicara dengan sikap menghina, Queen Chen kini masih mempunyai sedikit kegunaan, jika tidak, bagaimana aku mungkin memasuki rumah sampah di pemukiman kumuh seperti ini? Apa yang kamu katakan? Lin Siqin kesal hingga wajahnya menegang, ia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan wajah Wei Li Chen. Beraninya kamu? Yongqi Chen langsung marah kesal, ia kemudian mengangkat tangannya, menunjuk hidungnya, dan memarahinya, wanita murahan, putraku ini adalah penerus keluarga Chen, dia memarahimu hanya karena dia masih menghargaimu, tidak tahu diri. Ketika mendengar ucapannya ini, Lin Siqin pun marah dan kesal, hingga ia hampir saja jatuh pingsan. Pak! Tiba-tiba terdengar suara tamparan yang nyaring. Wei Li Chen mengelus wajahnya dan menatap Sean Xiao dengan perasaan tidak percaya. Apa yang kamu lihat? Aku memukulmu karena aku masih menghargaimu, aku umumnya tidak rela bertindak terhadap orang biasa, jangan tidak tahu diri, ucap Sean Xiao dengan sikap datar. Kamu, Wei Li Chen marah dan kesal, namun ia tidak berani membalasnya. Tangannya itu hampir saja dipatahkan oleh Sean Xiao, tangannya bahkan masih terasa kebas hingga saat ini. Walaupun lelaki ini adalah seorang desertir, namun kekuatan tenaganya itu tidak kecil. Jika ia menggila, ia tetap saja akan menjadi pihak yang dirugikan. Ekspresi wajah Yongqi Chen pun langsung berubah tidak enak, desertir yang ia cari itu ternyata menamparkan Wei Li Chen di depan hadapannya, dia ini benar-benar tidak menganggap keberadaan dirinya. Apakah kamu ingin mati? Yongqi Chen menajamkan tatapannya dengan perasaan yang dipenuhi rasa benci. Namun ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Sean Xiao, dia tiba-tiba merasa bahwa ia sedang menatap sebuah tatapan yang mendalam dan tajam. Dalam, dingin, menakutkan, haus akan darah, kejam, hina. Dia tiba-tiba merasa dirinya seakan-akan terjatuh ke dalam sebuah gudang es, hingga ia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bergemetar. Bagaimana tatapan seseorang bisa semenakutkan ini? Aku hidup dengan baik-baik saja, mengapa aku ingin mati? Sean Xiao menajamkan tatapannya dan berkata, atau mungkin, kamu sudah bosan hidup. Ucapan dinginnya terdengar tidak berperasaan, saat ini jelas-jelas adalah puncak musim panas, namun Yongqi Chen merasa dingin dalam lubuk hatinya. Sudahlah, jangan perhitungkan masalah dengan desertir ini dahulu, bicarakan setelah menyelesaikan masalah Queen Chen. Setelah menandatangani kontraknya, dia masih mempunyai waktu untuk menemani mereka bermain.
Ketika teringat akan hal ini, Yongqi Chen kembali mengubah ekspresi wajahnya, ia tersenyum dan berkata, Queen, paman tertua sudah terlalu gugup tadi, sehingga ucapanku menjadi lebih kasar, mohon jangan tersinggung. Kali ini, Dirut Zhang menunjukmu untuk bertanggung jawab atas perjanjiannya, pulanglah, jangan emosi, kamu juga tahu berapa banyak uang yang sudah keluarga kami tanamkan dalam perjanjian ini, kamu juga tidak ingin melihat nenek sakit hati, bukan? Walaupun ia tersenyum di wajahnya, namun dia tidak tersenyum setulusnya. Ketika mendengar ucapan ini, Queen Chen pun tidak yakin untuk sejenak. Ekspresi wajah Lin Siqin terlihat lebih rumit lagi, ia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Yongqi Chen ternyata akan datang untuk menjemput Queen Chen sendiri, hal ini benar-benar terlalu mengejutkan. Pada saat Queen Chen sedang goyah dan merasa tidak yakin, Sean Xiao tersenyum dan berkata, jika ingin memohon pertolongan, maka memohonlah, mengapa kamu mengungkit nyonya besar? Apakah kamu sedang mengancam kami? Saat mendengarnya, ekspresi wajah Yongqi Chen pun langsung menegang, dia sudah hidup selama berpuluh-puluh tahun, namun dia tidak pernah meredakan emosinya seperti ini sebelumnya, terlebih lagi terhadap Queen Chen yang merupakan juniornya. Setelah berulang kali dilawan, rasa malunya itu pun berubah menjadi rasa kesal. Apakah kamu mengira perjanjian ini tidak akan bisa ditandatangani tanpa Queen Chen? Jika kamu memang seyakin itu, untuk apa kamu datang mencari Queen? Ucap Sean Xiao dengan nada yang tenang. Lin Siqin dan Queen Chen yang berada di sisinya itu tercengang melihatnya. Apakah ini adalah menantu desertir yang baru saja mereka terima? Queen Chen, jangan tidak tahu diri, kesempatan ini tidak akan datang untuk kedua kalinya. Ucap Wei Chen dengan rasa kesal. Ketika melihat pipinya yang menggembung, Queen Chen pun menahan tawanya dan menjawab, tidak perlu lagi, Dirut Zhang pasti akan menandatangani kerjasama itu denganmu ketika melihat wajah bengkakmu itu. Ketika mendengar ucapan ini, paru-paru Wei Chen hampir saja meledak, ia ternyata ditertawai oleh seorang gadis kecil. Baiklah kalian bertiga. Yongqi Chen menatap Ding Sean Xiao dan dua lainnya, lalu langsung berteriak ke arah pintu kamar tidur utama yang sedang tertutup, Carl Chen, aku akan mengingat masalah hari ini. Setelah selesai berbicara, ia pun langsung pergi dengan kesal. Setelah mereka berdua pergi, Carl Chen perlahan membuka pintunya, mengulurkan kepalanya dan bertanya, apakah kakak tertua sudah pergi? Lin Siqin meliriknya sejenak dan merasa kesal. Dosa apa yang sebenarnya ia lakukan hingga ia menikahi seorang lelaki tidak berguna seperti ini? Mengapa kamu tidak keluar saat mereka sedang di sini tadi? Apakah kamu senang melihat kami berdua disepelekan? Carl Chen terlihat canggung, ia kemudian menggaruk kepalanya dan berkata, kakak tertua kini sudah marah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita kembali ke kakak tertua dan mengakui kesalahan? Lin Siqin merasa sangat kesal mendengar ucapannya. Ayah, masalahnya sudah seperti ini, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Terlebih lagi kita tidak salah, mengapa kita harus mengakui kesalahan? Queen Chen menatap mereka berdua dan berkata, ayah, ibu, tenang saja, aku masih bisa menghidupi kalian sekalipun keluar dari keluarga Chen. Lin Chen merasa sangat sakit hati melihat putrinya. Dengan bahu yang sangat lemah dan kurus, namun ia masih saja harus menanggung hidup satu keluarga, hal ini benar-benar sangat menyulitkannya. Masih ada aku. Pada saat ini, Sean Xiao membuka mulutnya dan berkata, aku akan menjaga kalian, kedua orang tua, bersama dengan Queen. Bab 8 Keluarga Guduk. Di saat ia baru saja selesai berbicara, Carl Chen dan Lin Siqin langsung menatap ke arah Sean Xiao. Carl Chen tidak berperasaan sedikit pun terhadap menantu murahannya ini, namun jika ditambah dengan satu orang yang bekerja, kehidupannya tentu saja menjadi sedikit lebih meyakinkan. Hehe, Lin Siqin tersenyum dingin dan berkata, kamu adalah seorang desertir, pertama kamu tidak mempunyai keahlian, kedua kamu tidak mempunyai ijazah, bagaimana kamu akan menghidupi kami? Apakah kamu akan memindahkan batu bata? Setelah selesai berbicara, ia pun berpaling pergi ke dapur. Carl Chen merasa ucapan istrinya ini cukup masuk akal, ekspresinya langsung melemas, ia pun kembali ke kamar Ria tanpa mengucapkan sepatah kata. Queen Chen langsung menarik Sean Xiao masuk ke kamar, sejujurnya, dia dan Sean Xiao adalah korban dari perselisihan perebutan kekuasaan. Walaupun keberaniannya tadi itu membuatnya merasa sangat tersentuh, namun permasalahan perasaan tidak dapat dipaksakan begitu saja. Terlebih lagi, ia juga lebih tua belasan tahun darinya, pada saat mereka berdua berdiri bersama, mereka benar-benar tidak sepadan. Wanita muda mana yang tidak mengimpiankan pangeran dengan kuda putih impiannya? Paman, aku, Queen Chen merasa sedikit kebingungan apakah ucapannya itu akan melukai Sean Xiao atau tidak. Gadis, ucapan ibumu itu adalah kenyataannya, aku tidak marah.
Sean Xiao tersenyum dan berkata, tenang saja, aku pasti akan berusaha mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Apa? Aku bukannya ingin membicarakan ini, ucapan itu baru saja tiba di ujung mulutnya, namun ia pun tidak tahan ketika melihat Sean Xiao dengan sikapnya yang bersemangat. Oh iya, kamu harus mempersiapkan mentalmu, mereka pasti akan kembali memohon kepadamu. Ketika mendengar ucapan Sean Xiao, Queen Chen pun tercengang, lalu berkata, apakah paman tertua benar-benar akan datang memohon kepadaku? Perjanjian di Rutzang itu sudah didiskusikan cukup jelas, sehingga perjanjiannya akan mulai berlaku setelah ditandatangani. Siapapun bisa menandatanganinya, mengapa harus dirinya? Terlebih lagi, Yongqi Chen dan putranya itu memiliki koneksi yang luas di kota Yun, itu adalah sebuah permasalahan sepele setelah ia menemukan koneksi yang tepat. Kamu lihat saja, saat Sean Xiao baru saja selesai berbicara, ponselnya pun berdering. Itu adalah panggilan dari nomor asing, ia mengerutkan alisnya dan menjawab panggilannya. Pada saat ini, sebuah mobil Rolls-Royce hitam dengan plat Yun A88888 perlahan berhenti di depan pemukiman kumuh itu. Seorang lelaki parubaya yang mengenakan jas hitam langsung melangkah maju dan membukakan pintu mobil dengan sikap hormat. Para sosok bergengsi di kota Yun pasti akan terkejut jika melihatnya, karena lelaki parubaya itu adalah orang paling kaya di kota Yun, Luigi Gu, namun ia kini membukakan pintu untuk orang lain. Selanjutnya, seorang lelaki tua dengan jiwa bersemangat melangkah turun dengan jas mau berwarna hitam, serta tongkat di tangannya, dia terlihat pucat tidak bertenaga, namun tubuhnya itu masih sangat tegak, seluruh tubuhnya bahkan dipenuhi oleh aura tegas. Tuan muda kecil, kamu sepertinya sudah mau keluar, bukan? Lelaki tua itu tiba-tiba membuka mulutnya dengan tatapannya yang tertuju tajam ke arah jalan tanah yang berlumpur itu. Pada saat inilah, sosok tegak itu berjalan keluar dari dalam. Ketika sosok tegak itu muncul, pada saat Luigi Gu sedang terkejut, lelaki tua itu berjalan menghampirinya, membungkukkan punggungnya, menundukkan kepalanya, dan langsung bertindak dalam satu helaan nafas. Ia kemudian bersikap hormat dan berkata, keluarga Dugu dari Beijing, pengurus rumah Edison yang datang menjemput tuan muda kecil untuk kembali ke Beijing dan meneruskan tanggung jawab terhadap keluarga Dugu. Pada saat ia melihat lelaki tua itu, rasa kesalnya pun langsung memuncak. Sean Xiao melirik hina Edison yang benar-benar konyol. 12 tahun yang lalu, aku diusir dari rumah, bahkan diancam untuk tidak boleh menginjak Beijing untuk seumur hidupku. Hanya karena aku adalah putra di luar nikah, tidak ada hak untuk meneruskan keluarga Dugu, namun kamu kini tiba-tiba menyuruhku kembali bertanggung jawab terhadap keluarga Dugu. 12 tahun yang lalu, aku tiba di kota Yun, di tengah musim dingin dengan rasa dingin dan lapar, aku bahkan terancam mati kedinginan, di mana kalian pada saat itu? Pulang dan sampaikan kepada orang itu, jika kalian datang menggangguku lagi, jangan salahkan aku pulang sendiri ke Beijing sejenak. Ucapan ini sudah tertanam di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Pengalaman peperangan selama 9 tahun itu sudah membuat hatinya berubah seperti air yang berhenti mengalir dan tidak akan goyah semudah itu, namun kini, kenangan yang sudah lama menekannya itu tiba-tiba membuat sepasang mata lelaki bertubuh tinggi dan keras itu memerah. Edison yang menghela nafas panjang dan berkata, Tuan muda kecil, Tuan muda besar. Membuat kesalahan besar, setelah 10 tahun dikhianati, keluarga Guduk kini tidak mempunyai penerus, Tuan besar juga merasa keberatan dan berharap kamu dapat pulang membantunya. Hahaha. Sean Xiao menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak, balasan, ini adalah balasannya, ingin menyuruhku pulang. Suruh dia untuk berhenti bermimpi. Seakan-akan sudah tahu bahwa Sean Xiao akan menjawab seperti ini, Edison yang berkata, Serix Corp, akan tiba di kota Yun dalam waktu dekat, ini adalah usaha yang dibentuk oleh ibumu dengan menggunakan namamu dan namanya, karena ibumu sudah pergi, kini Serix Corp, sudah seharusnya dikembalikan kepadamu. Sean Xiao tersenyum dingin dan berkata, bukan keluarga Dugu yang mengembalikannya kepadaku, Serix Corp, itu awalnya adalah milik ibuku, kalian yang sudah merebutnya tanpa perasaan. Setelah selesai berbicara, Sean Xiao pun langsung melangkah pergi. Keluarga Dugu benar-benar merasa sangat bersalah melihat kalian. Saat melihat bayangannya pergi, Edison yang pun terlihat bersedih, ia kemudian memerintah Luigi Gu yang berada di sampingnya, Luigi, mulai hari ini, kamu harus memikirkan segala cara untuk membantu tuan muda kecil sebisamu. Setelah mendengarnya, Luigi Gu pun bersikap hormat, Tuan Yang, tanpa ada dirimu, maka tidak ada aku, Luigi Gu yang hari ini, tenang saja, aku pasti akan sepenuhnya membantu tuan muda kecil. Edison yang tiba-tiba berkata, oh iya, aku baru saja mendapat kabar bahwa tuan muda kecil baru saja menikah, 2 hari lagi adalah hari pernikahan Nyonya Besar Chen, kamu harus menghadirinya sebagai perwakilan keluarga Dugu.
Baik, jawab Luigi Gu dengan sikap hormat. Pada saat ini, Yongqi Chen dan anaknya sudah tiba kembali di rumah. Peng, Wei Chen langsung memecahkan vas bunga di meja. Tidak masuk akal. Dia sudah ditampar 2 kali berturut-turut oleh seorang menantu yang bergantung hidup kepada keluarga istrinya. Jika hal ini tersebar, bagaimana dirinya, Wei Chen, masih bisa hidup di kota Yun? Ekspresi Yongqi Chen juga terlihat menegangkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sean Xiao ternyata berani menamparkan di depan hadapannya. Bukankah dia adalah seorang desertir? Bukankah dia lelaki penakut? Mengapa tatapannya itu sangat menakutkan? Bahkan dirinya yang sudah lama terjun di dunia bisnis merasa sedikit takut melihatnya. Walaupun dia adalah seorang desertir, dia tetap saja adalah seorang tentara, sedikit aura muncul dari dirinya itu tidak terlalu mengherankan. Ayah, bagaimana sekarang? Apakah kita masih harus pergi memohon ke Abda Queen Chen si wanita murahan itu? Tidak hanya suasananya yang hancur, tetapi kita bahkan tidak mendapatkan hasil apapun. Yongqi Chen mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon beberapa kali. CEO Huang, terima kasih sekali, aku pasti akan berterima kasih kepadamu setelah masalahnya selesai nanti. Dia mencari beberapa orang yang mengenal Dirut Zhang dan mencari koneksi. Detil dari proyek sudah selesai dibahas, proses tanda tangan hanyalah sebuah formalitas, walaupun Queen Chen itu menawan, namun kecantikannya itu tidak bisa dimakan. Tenang saja, CEO Huang dan yang lainnya sudah sering sekali bekerja sama dengan Dirut Zhang, meminta bantuan dengan mereka itu tidak akan menjadi masalah. Walaupun ada yang perlu dibayar, namun hal ini tentu saja lebih baik dibandingkan harus merendah terhadap Queen Chen dan keluarganya. Ketika mendengar jawabannya ini, Wei Chen pun akhirnya merasa lega. Ayah, setelah perjanjiannya ditandatangani, keluarga Queen Chen harus kita. Wei, jangan berlebihan dalam bertindak, kamu akan habis jika nenek tahu. Wei Chen pun langsung menenang dalam sekejap. Dia hanya memikirkannya saja, walaupun Queen Chen itu sangat mengesalkan, namun dia masih saja merupakan keturunan dari keluarga Chen. Weng, pada saat kedua ayah dan anak itu sedang berbincang, ponsel Yongqi Chen pun bergetar. Dia mengambilnya, itu adalah panggilan dari CEO Huang, ia membalas panggilannya dengan sangat cepat, sepertinya permasalahannya sudah diselesaikan. CEO Huang, bagaimana, apakah Dirut Zhang sudah menyetujuinya? Yongqi Chen, sialan. Kamu sudah menyinggung Dirut Zhang dan masih saja menyuruhku untuk berbicara dengannya, ia kini bahkan membatalkan kerjasama dengan perusahaanku. Sialan, kamu ini pasti sengaja menjebakku, aku pasti akan mengingat hal ini, perjalanan masih panjang, kamu sebaiknya berhati-hati. Di sisi lain panggilan, CEO Huang terus memarahinya, hingga akhirnya memutuskan panggilannya. Yongqi Chen langsung tercengang dalam sekejap. Situasi apa ini? Bahkan proyek perusahaannya juga dibatalkan. Apa maksud Dirut Zhang ini sebenarnya? Yongqi Chen tiba-tiba merasa kesal, apa yang harus ia lakukan sekarang? Ayah, apakah kita benar-benar harus memohon kepada Queen Chen? Tanya Wei Chen dengan tertegun. Bab 9 memohon maaf. Ekspresi wajah Yongqi Chen pun menegang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dirut Zhang ternyata akan melindungi Queen Chen seperti ini. Cara apakah yang ia gunakan hingga membuatnya bersikeras seperti ini? Wanita murahan. Yongqi Chen menepuk permukaan meja, jika ia kini harus pergi memohon kepada Queen Chen sekarang, sejujurnya sudah tidak lagi mungkin. Dia sudah ditampar, apakah dia harus menyerahkan satu sisi lainnya untuk ditampar? Weng. Pada saat ini, ponsel Wei Chen kembali berdering. Ketika ia melihat nomor panggilannya, ekspresi wajahnya pun langsung kelelahan. Ini adalah Neneng. Wei Chen benar-benar hampir menangis. Hal yang paling ia takutkan saat ini adalah telepon dari Nyonya Besar Chen. Proyek ini kini menjadi tanggung jawabnya, jika muncul masalah, maka dia menjadi orang pertama yang harus bertanggung jawab. Jawab panggilannya, ucap Yongqi Chen dengan nada yang mendalam. Wei Chen menjawab panggilannya dengan wajah yang sedih, Nenek. Wei Chen menyapanya. Wei, bagaimana perkembangan proyek Dirut Zhang? Nyonya Besar Chen langsung berterus terang. Hal yang paling ia khawatirkan saat ini adalah proyek ini, lagi pula keluarga Chen juga sudah menanamkan modal yang terlalu besar ke dalamnya. Jika gagal, kerugian yang dialami keluarga Chen benar-benar sudah terlalu besar. Nenek, tenang saja, semuanya berjalan lancar. Wei Chen langsung berbohong, sekarang kita sudah membahasnya dengan Dirut Zhang, dia akan menandatanganinya saat ia sudah mempunyai waktu luang. Baiklah kalau begitu. Nyonya Chen kemudian berkata, kamu sebaiknya perhatikan dengan baik, jika ada kesalahan, aku akan mempertanyakannya kepadamu. Setelah selesai berbicara, lawan bicaranya pun memutuskan panggilannya. Telapak tangan Wei Chen dipenuhi keringan.
Dia sudah tahu terlalu jelas temperamen neneknya sendiri. Jika muncul masalah, tidak perlu membahas penerus keluarga Chen lagi, keluarga mereka pasti akan terlibat semuanya. Ayah, bagaimana, apa yang harus kulakukan? Wei Chen gugup seperti seekor semut kepanasan. Semua ini adalah salah Queen Chen si manusia murahan itu, pantas saja dia tidak menangis dan tidak ribut saat ia mengusirnya pergi, ternyata dia masih meninggalkan satu hal seperti ini, benar-benar jahat. Wanita ini tidak hanya tidak tahu malu, tetapi dia bahkan juga licik, benar-benar seorang wanita yang jahat. Wajah Yongqi Chen terlihat memucat dan menegang, apakah kedua ayah dan anak ini benar-benar harus pergi memohon kepada Queen Chen? Bukankah dia ini hanya mencari kesempatan untuk membiarkan mereka menamparkan wajahnya? Ini adalah masalah yang muncul karena perbuatanmu, kamu sendiri yang harus menyelesaikannya. Yongqi Chen berbicara dengan nada yang mendalam, ingat, kamu harus bersujud dan memohon, lalu kamu juga harus membawa Queen Chen kembali. Ayah, bukankah kamu awalnya juga tidak menghalangiku ketika aku mengusir Queen Chen? Mengapa kamu kini menyuruhku pergi sendiri? Kurang ajar. Yongqi Chen sudah marah, jika kabar mengenai dirinya yang merupakan senior ini memohon kepada seorang junior tersebar, apakah dia masih bisa mengangkat kepalanya di dalam keluarga Chen? Jika kamu tidak pergi, ketika nenek menanyakannya nanti, kamu tidak hanya kehilangan harga dirimu, melainkan juga kehilangan hakmu sebagai pewaris keluarga Chen. Emosi Wei Chen langsung mereda ketika ia mendengar ucapannya ini. Bukankah hanya harga diri, selama dia masih menjadi pewaris keluarga Chen, dia masih mempunyai kesempatan untuk membalasnya. Dia tidak boleh menyepelekan Queen Chen, terlebih lagi tidak boleh menyepelekan orang lain. Ketika teringat akan hal ini, Wei Chen pun menggertak giginya, menebalkan kulit wajahnya, dan kembali berangkat ke rumah Queen Chen. Pada saat ini, Queen Chen dan keluarganya sedang makan. Carl Chen makan di nampan sayur, ia terus memilih, lalu berkata dengan wajah yang tidak senang, mengapa hanya ada 2 potong daging. Lin Siqin langsung emosi dan langsung menggeser nampan sayur yang berada di depan hadapannya, daging-daging, apakah kamu tahu seberapa mahal daging itu? Bukannya lihat kondisi keluarga saat ini bagaimana, jika tidak mau menghemat, apakah masih mau melalui hari-hari di masa depan? Terutama ketika kini sudah bertambah 1 orang lagi di rumah, hal ini tentu saja membuat keluarga yang sebelumnya kesusahan menjadi semakin kesusahan. Carl Chen langsung mulai makan setelah Lin Siqin meneriakinya. Setelah ia kini menikahi seorang suami yang tidak berguna, putrinya kini juga menikahi seorang desertir yang tidak berguna, bagaimana lagi mereka bisa melewati hari-hari ke depannya? Ibu, aku masih mempunyai 2.000 yuan di sini, ambil saja. Queen Chen mengeluarkan segepok uang. Uang ini adalah uang yang biasa ia hemat dari makannya, karena keluarga Chen membagi dividen berdasarkan kontribusi setiap orangnya, maka selain dari dia, Lin Siqin dan Carl Chen tidak bekerja. Jadi, pendapatan Queen Chen setiap bulannya itu sangat sedikit, 80%-nya sudah digunakan untuk memotong biaya yang sebelumnya keluarga besar berikan kepada keluarga mereka. Setelah mengambil uangnya, Lin Siqin melirik Sean Xiao sejenak, lalu berbicara dengan nada tidak senang, makan, hanya tahu makan, kusampaikan kepadamu, keluarga kami tidak memelihara orang malas. Jika kamu tinggal di sini, kamu harus membayar biaya sewa dan makan setiap bulannya pada waktu yang tepat. Ibu, apa yang sedang kamu bicarakan? Queen Chen menggigit bibir merahnya, paman adalah seorang desertir, sehingga biaya kompensasi dari pasukannya itu tidak perlu dipikirkan lagi. Dia juga tidak mempunyai ijazah, tidak mempunyai keahlian, dari mana ia bisa mengeluarkan uang. Sean Xiao langsung tercengang ketika mendengar ucapannya. Ia kemudian langsung bertanya, berapa? Lin Siqin tersenyum dingin dan berkata, 1.000 yuan untuk biaya sewa, 3.000 yuan untuk biaya makan. 4.000 untuk 1 bulannya. Apa? Sebanyak itu. Biaya sewa rumah kecil milik keluarga mereka ini hanya 400 setiap bulannya, 1.000 yuan itu sudah bisa digunakan untuk menyewa rumah dengan 2 kamar dan 1 ruang tamu yang cukup bagus. Terlebih lagi, uang makan sebesar 3.000 yuan, mereka sekeluarga saja hanya memerlukan 2.000 yuan setiap bulannya. Ibu, mengapa kamu bisa bersikap seperti ini? Hanya 4.000. Sean Xiao tersenyum, dia kira dia akan meminta uang yang sangat banyak, 4.000 yuan untuk tinggal bersama dengan Queen Chen, di mana ia bahkan masih bisa makan sajian seenak ini. Benar-benar terlalu menguntungkan. Nada bicaramu itu cukup meyakinkan. Lin Siqin bersikap sinis dan berkata, keluarkan uangnya jika kamu memang sehebat itu. Sean Xiao tersenyum, lalu memasukkan tangannya ke dalam sakunya, namun hasilnya benar-benar sangat canggung. Dia terburu-buru keluar dari unit pasukan, sehingga ia lupa membawa uang. Kamu sudah tidak bisa mengeluarkannya, bukan?
Lin Siqin tersenyum konyol tanpa berperasaan sedikit pun, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, jika kamu tidak bisa mengeluarkan uangnya sampai akhir bulan ini, keluar dari rumahku. Sean Xiao menggaruk kepalanya dengan sikap canggung, Ibu, tenang saja, aku tidak akan memberikan jumlah uang yang kurang untukmu. Peng peng peng, pintu diketuk pada saat suasana mulai canggung. Carl Chen mengangkat kepalanya dan meliriknya sejenak, lalu langsung tergesa-gesa melahap sayurannya. Setelah menghabiskan nasi dan sayuran dalam mangkuknya hanya dalam 2-3 gigitan, ia pun berjalan masuk ke dalam kamar tanpa bersuara dan menyalakan televisi. Ah! Lin Siqin kesal hingga menendang kakinya, lalu berteriak, siapa? Bibi kedua, ini aku, Wei Chen. Lin Siqin saling bertatapan dengan Queen Chen sejenak, ekspresi wajah mereka terlihat kebingungan, mengapa ia datang lagi? Apakah benar seperti apa yang Sean Xiao katakan, datang untuk memohon Queen Chen kembali? Lin Siqin melihat ke arah Sean Xiao tanpa ia sadari, namun Sean Xiao hanya menundukkan kepalanya dan makan. Ia pun langsung emosi dalam sekejap, makan, benar-benar seperti sebuah gentong nasi. Lin Siqin berjalan ke arah pintu, membuka pintunya, Wei Chen langsung tersenyum. Bibi kedua, apakah Queen di rumah? Wei Chen menggosok tangannya dengan wajah yang dipenuhi senyuman, sikapnya benar-benar terbalik dengan sikap angkuhnya sebelumnya. Katakan langsung saja apa masalahmu, Lin Siqin bersikap dingin tanpa maksud untuk ingin mempersilahkannya masuk. Senyuman pada wajah Wei Chen langsung menegang, dia ternyata bahkan tidak memperbolehkannya masuk. Wanita tua ini, jika bukan karena ada orang yang harus ia mohon, ia pasti sudah emosi saat ini. Dia menahan amarahnya, lalu berteriak ke arah dalam rumah, Queen, kakak yang salah sebelumnya, aku datang ke sini untuk meminta maaf dengan tulus kepadamu. Queen Chen tercengang, suara televisi di dalam kamar pun mengecil. Lin Siqin melihat Wei Chen dengan tatapan tidak percaya, lelaki ini benar-benar datang untuk memohon Queen kembali. Fuhuas properti tidak bisa berjalan tanpa dirimu. Wei Chen perlahan membungkukkan punggungnya, pada saat Lin Siqin tercengang, ia pun langsung mencari kesempatan untuk masuk, saat ia melihat Queen Chen tersenyum manis, Queen, ayo kembali, keluarga besar tidak bisa kekurangan dirimu. Bab 10 kamu tidak pantas. Dia memang berbicara seperti itu, namun ia sebenarnya sedang mencaci maki tanpa henti dalam hatinya. Setelah perjanjian selesai ditandatangani, aku pasti akan menghabiskan kalian. Di mana ayahmu? Queen Chen tidak tahu bagaimana ia harus menjawabnya, Sean Xiao pun membantunya bertanya, apakah dia tidak datang? Ayahku sedang ada urusan penting, sehingga dia menyuruhku datang untuk meminta maaf kepada Queen, aku juga berharap adik ipar dapat memaafkanku, lagi pula kita semua adalah sebuah keluarga, tidak ada dendam di antara kita. Wei Chen merasa sangat sedih, ia bahkan meminta maaf kepada menantu yang bergantung hidup kepada keluarga istrinya ini. Dia menahannya demi posisinya sebagai penerus keluarga Chen. Kembalilah. Sean Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa memutuskan hal ini, panggil ayahmu kemari untuk menjemput Queen kembali secara pribadi. Wei Chen langsung kesal dalam sekejap, ini benar-benar keterlaluan. Dia sendiri sudah meminta maaf, apalagi yang ia inginkan. Kamu tenang saja, aku dapat memutuskan hal ini. Wei Chen menahan keinginannya untuk memarahinya, lalu menjawabnya dengan nada pelan. Queen Chen melihat ke arah Sean Xiao dengan ekspresi khawatir. Wei Chen bahkan sudah meminta maaf, bagaimana kalau dia kembali saja bersama dengannya? Jika mereka menyinggung kedua ayah dan anak ini, apa yang harus mereka lakukan jika mereka memutuskan biaya dari keluarga mereka? Aku sudah mengatakannya, suruh ayahmu kemari, apakah kamu sudah mendengarnya? Sean Xiao meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu berbicara dengan nada yang dingin, jika kamu ingin Queen keluar dari pintu itu, sepertinya kamu tidak pantas, harus ayahmu yang datang. Suaranya tidak keras, namun ucapannya itu cukup mengejutkan telinga Wei Chen. Seluruh tubuhnya bahkan mulai merinding. Sean Xiao, kamu sudah keterlaluan. Wei Chen sudah tidak dapat menahannya lagi, ia pun menatap Sean Xiao dengan kesal. Keterlaluan. Sean Xiao tersenyum dingin, berdiri, lalu menatapnya dengan tatapan yang ingin membunuhnya. Setelah tatapan dingin dan tidak berperasaannya itu bertemu dengan tatapan Wei Chen, tataannya itu pun langsung menghancurkan keberaniannya. Jangan buat aku mengulanginya untuk ketiga kalinya. Kamu. Wei Chen awalnya ingin memarahinya kembali, namun ia khawatir Sean Xiao kembali bertindak. Ia kembali menelan ucapannya setelah perkataannya tiba di ujung bibirnya, ia kemudian meliriknya kesal dan melangkah pergi. Lin Siqin dan Queen Chen saling bertatapan sejenak, mereka pun merasa sedikit gugup. Apakah ini tidak keterlaluan? Berdasarkan sifat pendendam Wei Chen, hal ini pasti belum selesai.
Mereka sudah tahu jelas seperti apakah Yongki Chen dan anaknya itu. Jika mereka membuatnya kesal hingga mereka ingin membalasnya, Nyonya Besar juga tidak akan membantu mereka. Jangan khawatir. Sean Xiao berbicara dengan siakape datar, mereka yang kini seharusnya memohon kepada kita, bukan kita yang memohon kepada mereka, mereka tidak akan bisa memutarbalikkan keadaannya. Ucapannya itu memang betul, namun bagaimana jika mereka membalas kami? Lin Siqin merasa sangat berantakan, menantu yang bergantung hidup kepada keluarganya ini benar-benar mencari masalah, dia sendiri tidak mempunyai kemampuan, namun dia mencari masalah dengan menyinggung orang lain. Ibu, tenang saja, jika mereka datang membalas, aku akan menanggungnya. Sean Xiao tersenyum, semuanya selesai jika mereka meminta maaf kepadanya, jika mereka berani menggunakan taktik, dia menjamin bahwa mereka pasti akan menyesal datang ke dunia ini. Carl Chen merasa sangat takut mendengar pembicaraan di luar. Demi memberanikan dirinya, ia menguatkan suara televisinya, hanya dengan demikian ia dapat merasa sedikit lebih tenang. Paman, kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Queen Chen menghela nafasnya. Paman tertua selalu saja menyepelekan mereka. Bagaimana memungkinkan? Aku tidak ingin mengerti mengenai mereka, aku hanya ingin lebih mengenal dirimu. Sean Xiao menatapnya dengan tatapan yang jernih, tatapan itu membuat Queen Chen langsung gugup. Paman, kamu, gadis, percayalah padaku, aku akan melindungimu, aku tidak akan membiarkan kamu terluka sedikitpun. Pada malam harinya, Queen Chen terus berpaling ke sana kemari dan masih saja tidak bisa tidur. Cahaya bulan yang terang bersinar masuk, ia melihat ke arah lantai tanpa ia sadari, lalu saling bertatapan dengan sepasang mata yang bergemilang. Paman, mengapa kamu masih belum tidur? Queen Chen bertanya dengan perasaan malu. Bukankah kamu juga belum tidur? Setelah ia selesai berbicara, suasana di kamar mereka pun menjadi hening. Mohon jangan pikirkan ucapan ibuku hari ini, dia hanya keras dalam berbicara, namun ia sebenarnya mempunyai hati yang lembut. Aku tahu. Sean Xiao tersenyum dan berkata, perkataan ibu itu benar, aku tidak bisa makan minum begitu saja, setelah kamu kembali ke perusahaan, aku akan pergi mencari pekerjaan. Kembali ke perusahaan. Queen Chen tersenyum sedih, sepertinya aku tidak akan bisa kembali lagi, kamu tidak mengenali temperamen paman tertua dan anaknya itu. Dong dong dong. Saat mereka baru saja selesai bersiara, pintu di luar kembali diketuk lagi. Suara ketukan pintu itu terdengar sangat jelas di tengah malam yang sunyi. Carl Chen yang berada di kamar sebelah langsung ketakutan hingga meringkuk di dalam selimut. Lin Siqin langsung menegang, tatapannya pun terlihat terkejut. Mereka sudah datang. Yongki Chen dan anaknya itu datang untuk memperhitungkannya. Abis kali ini, Queen Chen yang berada di tempat tidur pun ikut merasa gugup, dia berjalan ke ruang tamu, menyalakan lampunya, dan terus tidak berani membukakan pintunya. Terdengar suara derik. Lin Siqin membuka pintu kamarnya, lalu berteriak dengan perasaan cemas, waktu sudah larut, siapa? Ibu, bukankah kamu akan mengetahuinya ketika kamu membuka pintunya? Lin Siqin baru saja ingin menghalanginya, namun Sean Xiao langsung membuka pintunya. Siapa lagi kalau buka Yongki Chen dan anaknya di luar pintu itu? Saat melihat orang yang membukakan pintunya adalah Sean Xiao, senyuman pada wajah Yongki Chen pun langsung menegang. Namun ia tetap saja mempertahankan senyumannya, Sean Xiao rupanya, di mana Queen? Apakah dia sudah tidur? Aku datang untuk mengundang Queen kembali bekerja. Queen Chen tercengang. Lin Siqin juga tercengang. Yongki Chen benar-benar datang. Sean Xiao menatapnya dengan senyuman tidak sudi, lalu langsung mempersilahkannya. Terima kasih. Yongki Chen langsung berterima kasih dan membawa Wei Chen masuk, ia pun langsung melihat Queen Chen yang sedang tercengang ketika masuk. Queen, paman tertua awalnya ingin datang pada hari petang, namun tidak bisa datang karena ada urusan sementara, mohon jangan marah. Yongki Chen menunjuk Wei Chen dan berkata, ini adalah kesalahan Wei, aku sudah memarahinya di sepanjang perjalanan kemari. Sebagai seorang kakak, dia tidak hanya tidak menyayangi adiknya, tetapi bahkan membiarkan nenek memecatmu, benar-benar sangat memalukan. Saat berbicara, ia pun bermaksud untuk melemparkan kesalahannya kepada Nyonya Besar Chen. Maaf, Queen, ini semua adalah kesalahan diriku yang merupakan seorang kakak. Wei Chen berkata, namun perusahaan tidak bersalah, mohon jangan libatkan kesalahanku sendiri dengan perusahaan. Kembalilah, aku akan menyambutmu di perusahaan besok, lalu menjelaskannya di depan semua orang, mohon berikan satu kesempatan lagi kepada paman tertua. Sambil berbicara, Yongki Chen pun membungkukkan punggungnya, hingga Wei Chen yang berada di belakangnya ikut bergegas membungkukkan punggungnya. Kedua ayah dan anak ini terlihat tulus. Ketika melihat keadaan ini, Queen Chen pun tidak tahu harus bagaimana.
Bagaimana? Dia melirik ke arah Sean Xiao tanpa ia sadari, setelah ia melihatnya menganggukkan kepalanya, ia pun tahu bagaimana menjawabnya. Paman tertua, aku berjanji untuk kembali. Baik, Yongqi Chen terlihat senang, ia kemudian berkata, aku akan menunggumu di depan pintu Fuhuas Property pukul 9 pagi besok. Setelah selesai berbicara, Yongqi Chen dan anaknya pun pergi. Pada saat ini, Queen Chen merasa ia sedang bermimpi. Paman tertuanya ternyata datang memohon kepadanya untuk kembali bekerja secara pribadi. Ini benar-benar sulit dipercaya. Kakak benar-benar datang memohon kepada Queen. Pada saat ini, Carl Chen membuka pintu dan bertanya dengan perasaan tidak percaya. Mereka datang. Dia benar-benar datang untuk memohon kepada Queen. Lin Siqin merasa sangat tersentuh, sudah bertahun-tahun lamanya, dia akhirnya dapat meninggikan alisnya. Saat ia mendengar Yongqi Chen memohon kepada Queen dengan suara pelan, ia ingin sekali berteriak. Ternyata ada saat di mana si brengsek ini memohon kepada kita. Ketika melihat ayah dan ibunya merasa sangat tersentuh, Queen Chen merasa tidak nyaman. Ia selalu tahu bahwa ayah dan ibunya selalu disepelekan oleh paman tertua, sehingga mereka merasa cukup tertekan dan sedih. Hari ini, mereka akhirnya dapat menghela nafas mereka, sekalipun hanya sekali saja. Pada saat yang bersamaan, Wei Chen yang berada di belakang Yongqi Chen juga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia dapat merasakan amarah ayahnya, ia khawatir ia salah berbicara hingga akhirnya terlibat. Harga diri Yongqi Chen hari ini sepenuhnya habis, hal yang paling membuat dia kesal adalah, orang yang memaksanya ternyata adalah menantu yang bergantung hidup kepada keluarga istrinya, yang sebelumnya ia cari sendiri. Dia benar-benar sepenuhnya kesal kepadanya. Beritahukan kepada semua pekerja sekarang juga, ingat untuk menyambut Queen Chen 2 jam lebih awal di depan pintu perusahaan. Tatapan Yongqi Chen terlihat menegang, lalu bertindak seperti seekor ular berbisa. Lainnya, sebarkan informasi secara rahasia, katakan Queen Chen mempunyai hubungan yang tidak benar dengan Bradley Zhang.